diselenggarakan oleh PPI Polandia dengan judul Road to Poland, Kupas Tuntas Beasiswa S2 The Banach Nava Program. Dalam webinar ini, kita akan bersama-sama membahas perjalanan lengkap para awardee, mulai dari proses pendaftaran, tahap seleksi, hingga akhirnya bisa menempuh studi di Polandia. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti sesi ini sampai akhir ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Vira, mahasiswa program Master Computer Science di Warsaw University of Technology, sekaligus awardee Banach Nawa Program tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang merupakan awardee dari Banach Nawa Program yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan insight pada hari ini. Webinar ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai beasiswa NAVA, mulai dari persyaratan, proses pendaftaran ke universitas, hingga persiapan keberangkatan ke Polandia. Harapannya, melalui sesi ini, teman-teman dapat memperoleh informasi yang bermanfaat ya, dan semakin termotivasi untuk meraih kesempatan menjadi awardee berikutnya. Ayo, siapa aja di sini yang kepingin jadi awardee mana? Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu ya etika webinar dan dimohon para peserta mengikutinya selama sesi berlangsung. Yang pertama, partisipan diharapkan menggunakan nama sesuai yang diregistrasikan. Dimohon menghidupkan kamera selama sesi dan menggunakan latar belakang virtual yang sudah disediakan. Jika belum memiliki latar belakang virtual yang disediakan, silahkan teman-teman bisa scan QR yang tertera di layar ini atau klik link yang ada di kolom komentar ya. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti webinar dengan tertib dan profesional. Gunakan satu perangkat dan hindari akses hal yang tidak berkaitan dengan webinar. Pastikan berada di tempat yang tenang dan bebas gangguan. Dengarkan dengan baik dan ikut berpartisipasi aktif saat sesi tanya jawab. Selalu nonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Mohon tidak makan saat kamera menyala, gunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta jaga sikap tetap santun dan menghargai sesama. Yang keempat, Q&A session akan dilaksanakan setelah tiga pembicara membawakan materi, dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama, yaitu live Q&A, peserta terpilih dapat langsung bertanya kepada pemateri. Silahkan gunakan fitur raise hand apabila ada pertanyaan, dan saya akan memilih beberapa penanya. Sesi kedua, yaitu Q&A via QR Link, jadi selama sesi berlangsung, partisipan juga tetap dapat mengirimkan pertanyaannya ya melalui link Q&A atau bisa langsung scan QR code yang tertera. Pertanyaan yang terpilih akan dijawab oleh panitia dan pembicara. Yang kelima, peserta diharapkan untuk mengisi form evaluasi webinar setelah acara berlangsung. Silahkan scan QR code atau melalui link yang ada di kolom komentar. Yang keenam, terakhir, yaitu sesi foto. Foto bersama akan dilakukan di akhir webinar. Mohon peserta menyalakan kamera ya, pastikan wajah terlihat jelas dan gunakan virtual background yang telah disediakan. Tetap berada di sesi beberapa saat setelah penutupan sampai moderator mengkonfirmasi bahwa sesi foto telah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga aturan ini bisa diikuti ya agar webinar kali ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, kita mau mengundang dulu Kak Nadia Azhar selaku Presiden dari PPI Polandia 2025-2026 untuk memberikan kata sambutan kepada Kak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Syafira atas pemaparannya. Mungkin saya mau izin konfirmasi suara saya terdengar jelas di sana kan ya? Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, para pejuang beasiswa, serta tamu undangan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan, hari ini PP Polandia dapat menyelenggarakan webinar Road to Poland Kopas Tutas Beasiswa S2 Dobana Nawa Program. Acara ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus menjembatani ambisi besar anak bangsa dengan realitas pendidikan di Polandia. Hari ini, kita beruntung didampingi oleh tiga rekan pemateri yang telah berhasil menaklukkan salah satu beasiswa paling bergengsi dari pemerintah Polandia, bahkan MC-nya sendiri.
Kehadiran mereka di tengah kesibukan akademik ini adalah momen yang sangat berharga. Perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang awardee beasiswa Banah bukan sekedar tentang pencapaian prestasi individu atau akses eksklusif ke pendidikan tinggi. Lebih dari itu, gelar scholar membawa tanggung jawab moral untuk menjadi simpul informasi dan teladan bagi komunitasnya. Beasiswa ini adalah amanah yang menuntut kita untuk tidak hanya tumbuh secara personal, tetapi juga berkontribusi secara kolektif, baik melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, pemutakhiran data mahasiswa, maupun kerelaan untuk merangkul seluruh elemen mahasiswa Indonesia tanpa memandang sekat-sekat tertentu. Saya berharap webinar ini menjadi titik awal bagi kita semua, terutama para pemateri, untuk terus memperkuat sinergi dengan PPI Polandia. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah untuk lebih inklusif dan suportif dalam membangun fondasi komunitas yang lebih kuat di perantauan. Kepada para peserta, silahkan serap strategi dan pengalaman terbaik dari para pemateri kita. Semoga langkah kalian menuju Polandia segera terwujud. Dengan mengucapkan bismillah, acara ini resmi saya buka. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia atas kata sambutannya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama ya dalam webinar hari ini. Pada sesi ini akan ada tiga pembicara yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka secara bergantian ya. Jadi sesi pertama nanti akan membahas mengenai The Banach-Nawa Scholarship dan strategi memilih universitas di Polandia yang akan disampaikan oleh Kak Syahra. Dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu video self-presentation, after submission, dan Sirena System yang akan dibawakan oleh Kak Lulu. Kemudian pada sesi ketiga, kita akan membahas letter of recommendation dan persiapan sebelum tiba di Polandia terkait accommodation matters bersama dengan Kak Rena. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita perkenalan terlebih dahulu nih dengan para pembicara yang akan berbagi pada hari ini. Pembicara pertama adalah Syahra Nur Maulida yang akrab disapa dengan Kak Syahra. Saat ini Kak Syahra sedang menempuh studi di bidang International Security dan Development di Jagiellonian University Krakow dan merupakan penerima Banah Nafa Program tahun 2025. Sebelumnya, beliau menyelesaikan studi S1-nya di bidang hubungan internasional di Universitas Diponegoro pada tahun 2025. Selama masa studinya, Kak Syahra juga aktif mengikuti berbagai program internasional. Ia pernah mengikuti program pertukaran pelajar di University of Warsaw melalui Indonesian International Student Mobility Awards pada tahun 2024. Selain itu, Kak Syahra juga merupakan alumni program AFS di Palermo, Italia pada tahun 2019 hingga 2020. Serta hingga saat ini masih aktif nih berkontribusi di AFS Indonesia Chapter Banjarmasin sebagai staf di Divisi Sending. Saat ini, Kak Syahra juga terlibat dalam organisasi Uni Eropa sebagai bagian dari Local Student Task Force di Jagiellonian University. Selanjutnya, pembicara kedua adalah Kak Lulu Maila Faiza Zakia Rizky, yang akrab disapa Kak Lulu. Saat ini, Kak Lulu sedang menempuh studi di bidang International Relation di University of Wrocław, serta merupakan penerima Banach Nawa Program pada tahun 2025. Kak Lulu menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Diponegoro dengan predikat sangat memuaskan dan berhasil meraih peringkat ketiga terbaik di jurusannya. Selama masa perkuliahan, ia juga merupakan penerima CIMB Niaga Scholarship. Selain itu, Kak Lulu memiliki pengalaman internasional melalui program pertukaran pelajar di Kanazawa University Jepang, yang semakin memperkaya wawasan globalnya ya pasti. Saat ini Kak Lulu juga aktif sebagai delegasi Indonesia dalam program Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program ke-49, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Jepang dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Di samping itu, ia juga merupakan founder Akar Asa Setara di Rembang. Pembicara ketiga adalah Kak Rena Anissa Wahyuwanti yang akrab disapa Kak Rena.
Saat ini, Kak Rena sedang menempuh studi di bidang International Business di University of Warsaw dan merupakan penerima beasiswa Banach Nawa Program pada tahun 2024. Sebelumnya, Kak Rena menyelesaikan studi S1 di bidang hubungan internasional di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2022. Saat ini, Kak Rena juga sedang mengikuti program Erasmus nih dalam bidang Tourism Studies di University of Maribor, Slovenia pada tahun 2026. Jadi, buat saat ini Kak Rena bergabung sama kita dari Slovenia nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, selama masa studinya, Kak Rena juga aktif dalam berbagai kegiatan, salah satunya sebagai founding member English Chamber Kepanjen. Nah, dari review tadi luar biasa banget ya teman-teman profil para pembicara kita hari ini. Kami sangat senang dapat menghadirkan para awardee Banaknawa Program yang akan berbagi pengalaman secara langsung di kesempatan kali ini. Nah, dengan berbagai pengalaman berharga yang akan dibagikan, semoga teman-teman dapat memperoleh insight yang bermanfaat, baik dalam proses pendaftaran maupun persiapan lainnya. Harapannya ilmu yang didapat hari ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman untuk meraih kesempatan sebagai awardee selanjutnya. Oke, yuk langsung tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi pemaparan materi ya. Kami mengundang para pembicara, yaitu Kak Syahra, Kak Lulu, dan juga Kak Rena. Untuk memulai sesi pertama ini, bisa kami serahkan kepada Kak Syahra. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Vira telah membacakan pada CV pembicara hari ini dan pertama-tama kami ingin mengucapkan kepada PPI Polandia telah menyediakan atau memfasilitasi teman-teman tentunya yang ingin mendaftar di beasiswa Bahnava Scholarship tahun ini. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Syahra Nurmolida. Saya biasa dipanggil Syahra dan saat ini saya menempuh pendidikan di Jagiellonian University yang ada di Krakow, Polandia, dengan jurusan International Security and Development, dan saya merupakan awardee tahun 2025. Hari ini saya berkesempatan untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman, terutama mengenai teknis bagaimana sih program beasiswa berlangsung dan bagaimana step by step-nya menempuh pendidikan di sana, dan terutama cara mendaftar universitas yang ada di sana. Mungkin bisa next slide. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu apa sih itu Badan Nava Scholarship. Mungkin dari teman-teman itu sudah banyak yang tahu ya. Tapi simpelnya Badan Nava Scholarship merupakan beasiswa pemerintah Polandia melalui program NAVA. NAVA ini merupakan National Agency for Academic Exchange, di mana beasiswa ini adalah beasiswa untuk menempuh pendidikan S2 di Polandia dengan bahasa Inggris maupun bahasa Polandia untuk 36 negara berkembang, termasuk kita Indonesia. Nah, apa aja sih yang di-cover oleh beasiswa NAVA? Yang pertama adalah monthly scholarship, sekitar 2.500 PLN setiap bulannya. Dan tentunya teman-teman di sini gratis untuk berkuliah di hampir seluruh universitas yang ada di Polandia yang di bawah program NAVA dan tanpa membayar UKT sama sekali. Dan ada juga preparation course funded by NAVA. Nah, misalkan teman-teman ingin mendaftar perkuliahan melalui bahasa Polandia, nantinya teman-teman bisa mendapatkan preparation course ini gitu. Tapi tentu ada syarat dan ketentuan juga untuk special case untuk bahasa Polandia. Nanti kita akan coba lihat. Dan travel allowance sekali pembayaran di awal sekitar 2.500 PLN juga. Dan studies ini itu diadakan melalui bahasa Polandia ataupun English. Jadi pilih salah satu. Dan tentunya untuk kita yang ingin berkuliah berbahasa Inggris, nantinya beasiswa NAVA juga akan memberikan kita Polish Language and Culture Course, biasanya di depan, bisa online maupun offline, maupun summer biasanya. Dan ini kita bisa mendapatkan ini secara gratis. Baik, selanjutnya. Oke, jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman sudah mencoba untuk mencari beberapa informasi mengenai beasiswa NAVA. Beasiswa NAVA ini sudah lengkap sekali di website NAVA sendiri, Bana. Jadi teman-teman bisa coba klik nantinya link. Nanti mungkin tim dari PPI bisa bantu kita share di chat Zoom. Dan di situ udah lengkap sekali, terutama di bagian calling proposal. Jadi semuanya itu teman-teman nggak usah lihat Universitas Polandia, informasi Bana NAVA, nggak usah. Jadi benar-benar di website NAVA itu sendiri. Nah, tapi di sini aku bakal coba nih sama teman-teman award yang lain untuk nge-breakdown satu-satu hal-hal detail gimana sih sebenarnya isinya gitu. Nah,
Yang pertama adalah eligible participant. Tentunya syarat pertama adalah apakah teman-teman bisa mendaftar di beasiswa tersebut. Nah, persyaratan pertama, yang pertama adalah kita harus menjadi warga Indonesia. Yang kedua, kita bukan warga negara Polandia. Yang ketiga, kita merupakan lulusan S1, sayang sekali minimal tahun 2024, atau yang paling terbaru fresh graduate, bahkan yang belum mempunyai ijazah, tetapi sudah lulus quote in quote dan hanya menunggu wisuda ataupun ijazah, itu tidak apa-apa. Nah, teman-teman belum pernah mengambil S2 dan teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Inggris B2 minimal, B1 atau B2 bahasa Polandia, semisalkan teman-teman ingin mengambil Polystrap gitu. Nah, untuk tes bahasanya apa aja, Kak? Nah, di website yang nanti yang kita berikan itu semuanya lengkap. Jadi tidak hanya IELTS, TOEFL saja, tetapi ada beberapa tes yang bisa teman-teman penuhi. Misalkan teman-teman tidak mempunyai TOEFL atau IELTS. Jadi kalau tidak salah ada 10 atau 8 hingga 10 tes di situ. Jadi kalian bisa cek yang mana kalian punya gitu. Nah, selanjutnya wajib lulus S1 di negara yang termasuk dalam program countries, which is kita warga Indonesia, berarti kita harus lulus di negara Indonesia gitu S1-nya. Sayang sekali misalkan aku kuliah di Malaysia Kak S1-nya gitu. Nah, memang ini ada statement jelas juga di dokumen PDF-nya. Jadi teman-teman bisa take a note gitu. Nah, selanjutnya tentunya mendaftar perkuliahan di winter semester 2026-2027. Tidak bisa summer semester, tahun depan tidak bisa sama sekali. Jadi, teman-teman daftar Banah ini, otomatis tahun ini akan kuliah. Seperti itu. Next slide, Kak. Nah, bagaimana prosedur pendaftarannya? Yang pertama adalah kita harus memilih universitas dan jurusan. Yang kedua, kita harus mendaftar ke universitas secara mandiri. Jadi, beasiswa ini tuh mereka tidak peduli ke tahap sampai tahap mana kita udah mendaftar, tapi mereka membutuhkan bukti kalau kita sudah mendaftar. Jadi, tahap universitas itu kita ngatur sendiri gitu, simpelnya. Nah, setelah itu menyiapkan dokumen termasuk paspor. Kalau nggak punya paspor gimana Kak? Coba kita bikin dulu aja ya paspornya, karena itu persyaratan wajib. Yang kedua, ijazah dan transkrip asli berbahasa Inggris. Jadi, semisalkan ijazahnya belum berbahasa Inggris, kita bisa coba minta ke IO ataupun administrasi program S1 ke teman-teman itu buat ditranslatekan bahasa Inggris. Itu tidak apa-apa, jadi official translate by university. Nah, namun ketika susah nih Kak, lama prosesnya kalau di kampus aku, teman-teman juga bisa pakai Smart Translator, tapi lebih murah. Bahkan tidak ada modalnya kalau minta translate di universitas masing-masing. Selanjutnya adalah sertifikat bahasa yang tadi aku sudah mention. Yang selanjutnya bukti pendaftaran kampus. Nah, bukti pendaftaran kampus ini itu kan ada tertera tuh. Paling tidak teman-teman telah mendaftar di kampus dengan cara mengisi portalnya, terus udah mendapatkan accountnya kalau nggak salah biasanya tiap unit tuh beda-beda. Cuman most likely di Poland itu menggunakan IRK. Nah, lalu bukti pembayaran application fee itu, kalau tidak salah, semuanya hampir 100 PLN atau sekitar tidak sampai 500 ribu rupiah lah untuk mendaftar uh, universitas yang ada di Polandia gitu. Boleh lebih dari satu. Nah, itu nanti dicantumkan di satu PDF selengkap-lengkapnya. Tapi Kak, programnya belum buka. Programnya belum buka. Gimana caranya kita bisa daftar ke beberapa jurusan yang kita pengen. Nah, biasanya teman-teman itu bisa menginfokan kepada pihak universitas untuk bertanya sampai mana ini dan bagaimana further information untuk program ini kapan bukanya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa teman-teman itu penasaran dengan program tersebut dan ingin mendaftar seperti itu. Cuman kita sangat menyarankan untuk mendaftar melalui syarat yang lebih apa ya, support lah untuk dokumen kita. Jadi kalau bisa sudah sampai tahap payment seperti itu, alias pendaftaran application fee. Nah, kalau aku kemarin, aku milih dua kampus, jadi jaga-jaga. Misal satu kampus tidak terima atau bahkan satu kampus itu tidak terlalu lama gitu prosesnya gitu. Jadi ya tidak masalah. Jadi belum tentu harus LOA, itu tidak apa-apa. Dan keep in mind, LOA itu rata-rata sebulan hingga 2 bulan baru jadi. Jadi saat ini tidak memungkinkan buat kita
semua mendapatkan IK, kecuali teman-teman sudah mendaftar jauh-jauh hari, misalkan di Januari atau Desember, itu kemungkinan besar sudah mendapatkan LOE. Nah, selanjutnya tentu video motivasi sekitar 1 sampai 3 menit nanti akan dijelaskan oleh Kak Lulu. Dan selanjutnya adalah submit aplikasi melalui sistem yang disediakan oleh Nava tentunya. Nah, pendaftaran ini itu dibuka hingga 8 Mei 2026. Tetapi akan lebih cepat ditutup biasanya sama mereka ketika kuotanya telah memenuhi. Jadi misalkan sebenarnya maksimal adalah setiap grup itu 300 peserta. Jadi ketika 300 peserta, lebih dari 300 peserta, mereka akan tutup tuh. Jadi mungkin bisa H-2, H-3 bahkan, itu bisa aja ditutup karena pendaftarnya banyak. Jadi kita di sini menyarankan teman-teman kalau bisa coba di-submit as soon as possible. Kalau kemarin aku case-nya sekitar 10 atau 1 minggu sebelum beasiswa ditutup, aku sudah submit. Gitu. Oke, next Kak. Oke, nah ini adalah rekomendasi timeline yang aku siapkan buat teman-teman. Tahun kemarin itu timeline pembukaan sekitar bulan Juni, tapi tahun ini sayangnya cepat sekali ya. Mungkin untuk teman-teman kayak khawatir bisa nggak ya, bisa nggak ya. Coba kita stick sama timeline ini, siapa tahu works. Jadi minggu kemarin harusnya teman-teman sudah membaca keseluruhan informasi dan mungkin minggu-minggu ini itu sudah mempersiapkan dokumen. Jadi oke, sebentar. Suaraku sudah terjelas nggak ya, Kak? Oke, eee, boleh di slide sebelumnya, Kak? Punten, slide sebelumnya. Oke, suaraku harusnya udah jelas ya, Kak? Apa masih kecil? Punten. Agak kecil, Kak. Bisa lebih keras mungkin ya. Oke oke. Oke, selanjutnya udah kedengeran nggak ya, Kak? Sudah Udah lebih baik, bagus, Kak. Kak Syahra. Oke, okay, Ya. better. Maaf ya Kak, oke terima kasih. Nah selanjutnya adalah maaf, minggu ini sampai agak minggu ke depan itu teman-teman bisa mendaftar di universitas yang ada di Polandia. Jadi udah mengikuti semua alurnya, membayar biaya pendaftarannya, dan membuat video motivasi. Dan sekitar 3 hingga 6 Mei itu teman-teman bisa submit seluruh dokumen di portal yang disediakan oleh Nafa. Nah untuk Mei sampai Julinya ngapain? Coba kita penuhi alur pendaftaran universitas yang akan kita urus nantinya. Karena apa? Universitas ini lebih padat biasanya, lebih banyak dokumennya, dan nanti ada salah satu dokumen krusial yaitu penyetaraan ijazah melalui Sherena Nava, yang dimana ini merupakan peraturan baru sejak tahun 2025 dan ini takes time banget, sekitar 2 bahkan 4 bulan gitu. Jadi teman-teman wajib banget mengurus hal-hal tersebut yang nantinya kita akan mendengarkan dari Kalulu tentunya. Dan pengumumannya 31 Juli, cuman tahun kemarin kita sekitar H-3 minggu itu sudah diumumkan gitu. Jadi hope all the best untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Selanjutnya Kak. Oke, untuk prosedur, untuk sistem penilaiannya sangat jelas ya di dokumennya. Jadi teman-teman bisa take a look di sana. Simpelnya nilai akademik itu mempunyai poin yang paling tinggi yaitu sekitar 70%, 70 poin berdasarkan nilai IPK selama S1, dan yang kedua sekitar 30% itu dari video motivasi. Nah, ini dinilai dari tujuan, alasan, dan dampak, lain hal sebagainya akan dijelaskan oleh Kak Lulu setelah surat rekomendasi. Sekitar tahun 2025 pada saat pendaftaran aku itu kita tidak ada sama sekali surat rekomendasi. Jadi kita tidak mengurus ini. Nah, tapi di 2024 itu masih ada surat rekomendasi dan nantinya akan dijelaskan oleh Karena untuk hal tersebut. Cuman ini opsional. Jadi teman-teman bisa coba nge-push lagi memperkirakan di IPK, dan tentunya yang paling possible saat ini dikerjakan adalah
video motivasi. Nah, untuk syarat lolosnya sendiri, ini sudah jelas juga minimal total 70 poin dan harus memenuhi batas minimal tiap komponen. Dan penilaian ini eh, harus berkasnya lengkap ya. Jadi pendaftaran beasiswa biar minimum adalah berkas harus lengkap karena ini hanya satu tahap. Jadi ketika teman-teman berkas satu tidak lengkap, biasanya kemungkinan besar mereka tidak akan menunggu berkas tersebut untuk lengkap gitu. Jadi mereka akan mengkat para pendaftar seperti itu. Nah, ini untuk overview pengisian portalnya. Bisa teman-teman lihat, simple aja sih sebenarnya apa yang mereka bilang di PDF yang ada di Nafa itu teman-teman masukkan di sini. Ini data diri, next slide Kak. Ini data diri juga, terus aku pengen point out yang wait. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman lihat itu ada tanggal kelulusan. Itu kelulusan ya, bukan tanggal issuing ijazah. Jadi misalkan kalian lulus, aku lulus bulan Maret, tapi aku dapat ijazah Mei. Berarti aku menulisnya yaitu bulan Maret, seperti itu, sesuai tanggalnya. Nah, terus ada bagian semisalkan teman-teman belum mempunyai ijazah, itu ada template yang disediakan oleh Nawa di website yang sama juga, bisa diklik itu, terus bisa kasih ke admin prodi kampus masing-masing, minta tolong untuk diisi. Teman-teman biasa ngisi atau mereka juga bisa mengisi dan jangan lupa ada tanda tangan, cap basah dan lain hal sebagainya gitu. Jadi bisa submit di sini. Terus ini ada sertifikasi dan bukti-bukti pendaftaran di host uni juga. Jadi simple aja sih sebenarnya, nggak yang seribet itu. Oke, next slide Kak. Oke, sebenarnya waktu aku cuma 5 menit lagi, cuman mungkin aku minta sekitar 7 menit untuk menjelaskan ini, Kakak-kakak. Jadi, gimana sih cara mendaftar universitas yang ada di Polandia? Nah, ini tuh sebenarnya simple ya, cuman kadang informasinya tenggelam. Jadi yang pertama kita bisa coba ngecek institusi universitas yang disediakan oleh Nafa. Lagi-lagi ada di website yang sama, jadi bisa diklik di situ. Tapi hampir semua universitas itu masuk gitu di Nafa, jadi tenang aja. Yang kedua adalah riset dan pilihan jurusan, nanti aku coba jelaskan lebih further. Yang ketiga, pahami alur pendaftaran. Misalkan tenggelam nih Kak, di UI UX-nya tuh jelek banget websitenya gitu, atau websitenya kok bahasa Polandia gitu. Nah, kita bisa menghubungi admin gitu. Jadi administrasi kampus, international office-nya kita bisa hubungi gitu. Jadi mereka tuh biasanya langsung memberikan informasi. Jadi jangan tunggu diem atau kayak text time buat ngecari itu di website. Selanjutnya adalah mendaftar sesuai portal masing-masing. Biasanya tampilannya berbeda tapi mirip-mirip lah. Terus isi selengkap-lengkapnya ya, agar mudah diterima. Dan bayar biaya pendaftaran dan submit semua attachment di portal Nafa nanti. Nah, aku mendaftar lebih dari satu jurusan, which is lebih dari satu universitas. Jaga-jaga, misalkan yang satu nggak keterima again, ataupun prosesnya lebih sulit yang satunya. Nah, ini aku daftar di universitas yang ada di Wrocław, yaitu University of Wrocław. Kalau lulus saat ini berkuliah di sana, ini letter of offer-nya itu contohnya aku baru mendapatkan 2 bulan setelah aku mendaftar. Kalau University, Jagiellonian University ini yang ada di bawah contohnya. Oke, next. Oke, ini yang terakhir. Gimana sih cara memilih jurusan, universitas, bahkan preferensinya seperti apa? Well, di sini aku mencoba untuk membagikan 3 prioritas. Jadi teman-teman itu, ini depend sih sebenarnya, tergantung teman-teman prioritasnya seperti apa. Cuman biasanya 3 hal ini itu lebih mudah gitu loh untuk menyerap mana ya yang pengen aku pilih. Yang pertama itu tempat tinggal, kalau aku sendiri. Jadi kalian suka apa? Suka tinggal di kota kah? Suka yang alam kah? Atau suka yang peaceful? Gitu. Nah, ini juga mempengaruhi kepada biaya hidup tentunya. Jadi misalkan di Warsaw biaya hidupnya agak tinggi, di Krakow agak rendah sedikit, atau bahkan di Poznan misalkan agak murah sedikit gitu. Itu juga depends, seperti itu. Yang selanjutnya adalah student's life. Aku pengen banget pada saat itu ngecari student's life di Polandia gitu, biar menyala aja gitu kan. Nah, Krakow, tempat aku tinggal sekarang, itu adalah kota turis dan kota student. Jadi teman-teman bisa ngebayangin Jogjanya Poland tuh di Krakow
gitu. Jadi even nightlife-nya itu sangat menyala sekali dan aman sekali gitu. Dan orang-orang di sini berbahasa Inggris, jadi bikin aku nyaman gitu. Nah, untuk alamnya sendiri dapat banget. Aku senang sekali tinggal di sini. Terus peaceful juga, kotanya juga ada, tapi tidak yang fast-paced banget gitu. Jadi agak slow living cenah gitu. Oke, selanjutnya adalah universitas. Untuk universitasnya sendiri, ini preference sebenarnya. Tapi apakah kalian pengen universitas yang kredibilitasnya bagus? Atau kalian pengen fasilitas in general itu bagus? Atau bahkan ada spesifik program yang ada di uni tersebut? Nah, kebetulan program yang aku inginkan itu hanya ada di Jagiellonian University so far. Nah, misalkan di University of Warsaw atau University of Wrocław itu cuman HI aja pada saat itu. Aku backgroundnya HI dan aku merasa ingin ke international security more instead of hanya HI saja. Oleh karena itu aku memilih universitas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah opportunity in uni. Ini sangat mengaruh ke kita ya, karena kan kita inginnya mendapatkan benefit yang luar biasa ketika berkuliah di sini. Tentunya, the more kredibilitas uninya itu sangat tinggi, itu makin kita mendapatkan banyak opportunity. Salah satu di dunia aku, seperti misalkan kita bisa ikut kompetisi dengan mudah, conference, student congress, research funding, bahkan exchange program gitu. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan banyak hal gitu. Nah, di case aku, program aku, alhamdulillahnya program aku tuh sangat support student ya. Jadi ketika mau ikut lomba, oh ya udah ini fundingnya ambil gitu. Nah, biasanya case kita kalau di S1 kan kita yang harus craving for funding ya untuk universitas kita. Tapi di sini jauh lebih mudah dan juga banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang dibiayai langsung. Seperti kemarin aku barusan pulang dari Austria, jadi itu adalah study trip ke Austria sekitar 4 hari dari jurusan aku, dan itu gratis gitu. Jadi benar-benar disediakan semuanya, dan kita tidak hanya study trip, tapi benar-benar kita dekat banget dengan jurusan kita, yaitu ke beberapa institusi international security. Seperti itu, jadi aku memilih Jagiellonian University. Dan pada saat itu aku pernah kuliah di University of Warsaw, jadi aku udah pernah ada bandingan. So far, aku suka dua-duanya, tapi ternyata aku lebih menang ke kotanya gitu. Nah, programnya selanjutnya ketiga program is about future career plan. Kalian pengen apa ke depannya, kalian pengen fokus kemana researchnya, and then paling penting adalah pilih salah satu fakultas. Dari fakultas tersebut kalian bisa ngeliat, oh program bahasa Inggris yang mana aja gitu. Terus jangan lupa core syllabus. Karena kalau dari aku sendiri ya, aku tuh prefer silabusnya tidak terlalu sama dengan silabus S1. Karena menurut aku, aduh agak sedikit boring ya. Sehingga mungkin sekitar ya 40%-an sama itu nggak masalah. Tapi yang pasti banyak silabus yang menarik di situ. Jadi aku coba cari itu. Dan tentunya persyarat pendaftaran ya. Takutnya persyarat pendaftaran di salah satu uni itu ada yang wawancara, ada yang IELTS-nya tinggi sekali, dan lain hal sebagainya. Kalau dari aku itu, dan mungkin jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, kita bisa nanti ya di sesi Q&A, ataupun bisa follow sosial media aku nantinya. Oke, baik, mungkin selanjutnya kita akan menunggu-nunggu gimana sih tips video motivasi dan salah satu dokumen rahasia tapi rahasia umum, yaitu Sherina Nafa yang akan dijelaskan oleh Kak Lulu. Terima kasih. Thank you, Syahra. Oke, kenalin teman-teman, aku Lulu. Di sini aku bakal jelasin lebih lanjut terkait dengan video self presentation yang dimana kalian tahu bahwasanya kita nggak ada interview. Oke, jadi teman-teman tadi udah jelasin sama Syahra kalau misalnya dari eligibility, dari syarat, prosedur dan sebagainya. Nah, aku kalau di bagian aku, kalian bakal lebih tahu mungkin tips and trick a bit. Tapi aku harapin ini harus digarisbawahi dari based on experience aku gitu ya. Dan as you guys notice or not, poin dari transkrip akademik atau dari GPA itu yang tadi jelas sama Syahra itu ada maksimum 70, which is itu a bit higher dan considerable juga. Sedangkan kalau video presentation ada 30 poin, tapi we or even myself can say even GPA matters guys, but this part which is the video self presentation itu bisa menjadi strategi kunci kalian untuk nge-boost posisi kalian atau nge-secure seat kalian buat yakinin pemberi beasiswa which is in Nava untuk bahwa kalian itu adalah the one. So I'm going to talk a bit deep dive into it. Mungkin bisa di next Kak. Bisa di next. Oke, thank you. Nah, ini kita ngomongin dulu terkait dengan aspek-aspek penilaian dari pembuatan video.
Kalau dari Nova sendiri enggak memberikan harus seperti apa, fix formatnya itu kayak gimana, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian pay attention, which is yang pertama, kalian juga sarannya cek dan recheck dari panduan, since mereka udah ngasih panduan secara jelas, dari file PDF, dari website yang nanti application formnya yang bakal kalian isi, mereka juga selalu kasih arahan, jadi bisa kalian cek back and forth. Terus untuk cakupan videonya sendiri itu adalah dari Nawa memerintah ada beberapa hal untuk kalian bringing up melalui video yang akan kalian buat nanti as a core, yang juga nanti bakal aku jelasin lebih jauh. Nah, yang pertama itu adalah mencakup terkait dengan tujuan. Kenapa kalian tertarik sama jurusan kalian nantinya itu yang mau kalian pilih, pengalaman kalian yang relate sama previous atau bahkan juga future of study kalian. Terus yang kedua itu adalah nanti kedepannya kalian tuh mau gimana, while pursuing your studies-nya tuh mau gimana, after graduation-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, terus kita juga harus pay attention seperti yang tadi aku mention sebentar, yang dimana Nawa itu nulis untuk videonya nggak ada gambar-gambar tambahan, cannot contain any image of third parties gitu, which is kita bisa asumsikan kalau misalnya itu adalah self recording atau at least nggak apa-apa kalau misalnya di recordingin sama orang lain, tapi kalau bisa mungkin bisa menghindari no cut, no edit, since ini nggak menjual terkait visualisasi, tapi bagaimana kalian menjelaskan diri kalian itu, bagaimana kalian juga menjelasin terkait video-video cakupan yang udah dibilang sama Nava itu sendiri, dan di dalam videonya itu hanya diri kalian sendiri dan tanpa ada video tambahan kayak presentasi itu enggak. Terus kalian juga bisa pilih nih teman-teman, kalau misalnya kalau udah bisa bahasa Polandia, boleh banget pakai bahasa Polandia, tapi kalau misalnya pakai bahasa Inggris, it's okay, it's fine banget, karena kita juga pakai bahasa Inggris. Dan untuk durasinya adalah minimal 1 menit sampai maksimal 3 menit. Dan terkait kemarin aku sendiri, aku maksimalin bener-bener di 3 menit. Jadi 3 menit pas gitu. Terus di sini ada ilustrasinya. Mungkin nggak bisa pakai tongsis aja atau mungkin pakai laptop, record diri kalian sendiri. Terus juga tips and triknya mungkin a bit adalah dari kita, ini bukan aturan fix ya. Kalian bisa follow, ini cuma sekedar suggestions aja. Bisa pakai setelan formal, pakai jas, blues, shirt, batik, itu juga nggak apa-apa. As long as it looks formal dan it look tidy gitu juga. Terus juga memperlihatkan jelas wajah kalian di kamera, dan dengan intonasi dan mimik kayak oke, selama video kalian senyum atau pakai body language itu boleh banget. Jadi as long as itu showing personality kalian dan menjawab terkait dengan cakupan-cakupan yang diarahin sama Nova gitu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak, ah masih bingung nih Kak, aku bikin video kayak gimana ya? Kayak apa sih yang harus aku pertimbangkan untuk membuat video gitu. Nah, mungkin yang bisa aku omongkan atau bilang ke kalian adalah self-presentation itu means storytelling who you really are. Kita di sini nggak bakal ngasih tahu terkait dengan video kita yang kemarin karena itu bisa takutnya rancu gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai keunikan diri kalian sendiri, tapi mungkin ini beberapa hal poin-poin yang mungkin kalian bisa konsiderasi atau pertimbangkan, dan itu based on personal experience, dan itu makanya jadi suggestion aja untuk kalian gitu. Yang pertama adalah yang paling penting, tentu aja kalian harus tahu know yourself. Diri kalian itu adalah the whole point dari apa sih yang kalian mau, akademik, jurusan apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang ingin kalian capai, dan itu bisa kalian range dari short term, kayak beberapa bulan ke depan itu mau gimana, selama kalian apply beasiswa, habis itu midtermnya 1 sampai 2 tahun, bisnis ketika kalian kuliah, itu gimana, atau long termnya after life graduation itu kalian mau ngapain, kayak gitu-gitu. Jadi kalian bikinlah poin-poin yang dimana, oh oke, mungkin in the meantime, dalam waktu beberapa ini aku mau apply beasiswa ini, habis itu kalian juga mungkin sembari cari kerja dan sebagainya, itu just tell it gitu. Terus habis itu setelah kalian tahu nih diri kalian sendiri, bisalah kalian mulai untuk bikin skrip dengan metode SMART, which is itu atau STAR, itu tergantung dengan kalian. Gak harus berpatokan dengan metode ini juga, karena ini cuma mau membantu kalian gimana kalian untuk translate apa yang ada di pikiran kalian ke dalam tulisan-tulisan skrip itu sendiri. Kayak spesifik, measurable, achievable kah, itu juga bisa realistik kah, dan juga ada time bound-nya atau deadline-nya itu bisa di-achieve kapan kayak gitu. Karena kalau aku berbalik sendiri supaya oh, oke, aku ternyata mau goals ini. Misalnya aku mau di kuliah di universitas ini, nanti habis itu aku bakal ikut conference kah, aku bakal ikut apakah, dan itu kayak spesifik gitu. Dan kenapa kalian mau itu juga dijelasin. Aku jelasin lebih lanjut nantinya. Atau mungkin kalian nanti mau tanya juga boleh banget. Terus tentukan alur penyampaian. Dari personal aku sendiri,
aku pakai past, present, sama future. Dan dari ketiga poin itu juga punya benang merah dan be specific as possible as you guys can. Aku bakal bahas ini juga lebih lanjut nanti. Terus setelah kalian bikin script dan juga udah breakdown terkait dengan diri kalian sendiri, nah cobalah untuk rekam itu karena sometimes practice makes perfect ya teman-teman. Jadi coba-coba aja. Oh ternyata ada yang kurang nih dari omongan aku nih. Mungkin apa yang harus aku tambahin ya? Bisa tuh kalian tambahin. Oh ternyata ada yang kurang nih. Kayaknya waktunya masih kurang dari 1 menit. Ya udah aku tambahin lagi kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kayak jangan berpatokan dengan satu script aja. Kalian cobalah rekam dulu. Apakah itu sesuai dengan puas dengan itu? Kalau misalnya nggak puas, baru boleh nanti di revise sampai kalian puas kayak gitu. Terus dan juga jangan lupa terkait dengan maximum size videonya itu ada 500 MB. Cuman jangan terlalu worry karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi, itu bisa dikompres, so it's fine. Habis itu jangan juga mepet daftarnya karena nanti kita bakal upload videonya ke Drive, which is kalian juga harus consider terkait dengan WiFi kalian, sinyal kalian itu lancar apa enggak kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa di next. Oke, then how to structure your story, teman-teman. Ini lagi-lagi based on personal experience. Mungkin kalian bisa suggest ini. Yang pertama adalah dari aku adalah self introduction. Kalian bisa mulai nih dengan self introduction, perkenalin diri kalian sendiri yang memorable. Kayak kalian bisa kickstartnya dengan questions. Oh, mungkin questionnya adalah kalian tahu nggak sih apa-apa gitu. Terus atau enggak fakta. Kayak misalnya sesuai dengan jurusan, oh tahu nggak sih kalau misalnya isu ini mungkin selama DNA gitu-gitu ternyata lagi banyak yang butuh ini kayak gitu-gitu. Terus juga atau live moto kalian. Saya bisa start dengan I always believe in bla 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 bla. Itu juga bisa banget. Habis itu setelah kalian udah self introduction, kalian bisa mulai jelasin background kalian. Aku dulu dari jurusan apa, pengalamannya apa, bisa ambil organisasi, project, atau lomba-lomba yang kalian ikutin selama studi S1 dan jelasin role kalian saat itu, skill apa, insight apa yang kalian dapetin dan nggak jelasin itu jangan yang jelasin nyebutin ya kayak oh aku waktu itu A B C D. Tapi pilihlah 1 sampai 2 kegiatan yang benar-benar impactful ke diri kalian sendiri yang dimana kalian itu benar-benar belajar dan ternyata berdampak juga dalam jangka pendek, jangka panjang kayak gitu teman-teman. Jadi supaya lebih spesifik seperti yang tadi metodenya. Terus habis itu present ternyata dari pas itu tuh yang kalian udah ceritain, yang aku ceritain itu ada gap nih atau ada urgensi di masa sekarang hingga beberapa tahun ke depan sehingga maka dari itu aku mutusin ternyata jurusan itu bisa membantu nih buat aku menjawab gap yang ada di jurusan A itu dan aku jelasin lah juga kenapa harus di Poland. Kalian juga jelasinnya bisa dengan mention profesor, dengan mention campus achievement yang mungkin tadi Syara juga sempat bilang, atau research interest dari departemen jurusan, atau mungkin as long as mungkin bisa juga kayak ada organisasi student juga, ternyata mereka juga ngelakuin research apa, kayak gitu itu bisa kalian sebutin. Terus habis itu future, yang dimana di poinnya adalah career plan atau akademik atau professional development itu berupa penjelasan selama kuliah, mau ngelakuin apa juga bisa, dan setelah lulus itu mau apa. Dan notes meskipun beasiswa itu nggak ngewajibin kalian untuk balik ke Indonesia, bukan berarti kalian juga nggak bisa pakai itu tuh di video itu gitu. Karena kalau lihat dari tujuan dari Banak Scholarship ini, itu kayak memberikan impact ke negara-negara berkembang kan. Nah, makanya mungkin kalian bisa kaitin juga nih ternyata di future-nya kayak oke, mungkin dari aku ambil jurusan ini, aku mau impact ke Indonesia dengan secara langsung atau nggak langsung. Itu depends on jurusan yang kan kalian pilih nantinya. Kayak gitu, teman-teman. Dan dari semua ini, pastinya kalian rangkum dalam 3 menit. Dan jangan terlalu panjang lebar, tapi be spesifik. Dan juga jelasin lebih ke kenapa Poland. Nggak yang cuma semata-mata, karena di Indonesia nggak ada. Tapi itu pun kalau misalnya di Indonesia ada, ya berarti kalian ada poin plusnya harus lebih tahu tentang kampus dan jurusan yang kalian pilih kayak gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Yap, itu. Jadi a bit brief terkait dengan video self presentation. Tapi so far adalah nothing tulus aja. Dan don't aim for perfection gitu teman-teman. Karena since pendaftaran beasiswa ini itu tuh bisa juga tutup lebih cepat. Jadi just trust your capability, trust yourself, dan do your best. Dan keep in mind juga kalau misalnya beasiswa ini itu bukan seberapa bagus editan atau visualisasi video kalian
tapi bagaimana sih kalian bisa menyampaikan secara jelas cerita kalian, storytellingnya lebih miserable, achievable juga, dan juga impactful juga, dan secara spesifik kayak yakinin, oh ternyata ini aku nih yang cocok untuk kuliah di Poland, cocok untuk kalian danain kayak gitu. Nggak cuma semata-mata kayak aku ada financial problem, so I really need scholarship, tapi itu juga bisa menunjuk aku untuk bisa payback nih ke country aku atau mungkin dari research aku nantinya kayak gitu teman-teman. Bisa di next. Nah, terus habis submit ngapain ya Kak? Apalagi ya Kak gitu kan. Itu ada pierogi teman-teman. Itu salah satu makanan khas di sini. Dan potato sebagai salah satu makanan utama di Poland gitu kan. Nah, terus ngapain ya? Doa pasti sih self healing. Iya juga lah ya. Pasrah. Iya sih, pasrah. Pasrah dan berdoa. Tidur boleh banget. Tapi apalagi ya waktu itu? Apalagi setelah submit mungkin bisa di next. Nah, ini ada beberapa timeline after submitting. Ini juga suggestion untuk kalian. Since tadi udah di-mention juga sama Syahra, ada satu hal yang itu benar-benar takes time. Kalau kita worrying terkait dengan pendaftaran kampus, kita nggak usah worry banget karena setidaknya kita ngumpulin di websitenya dengan screenshot. Oke, aku udah daftar di RK dan udah apply. Itu is oke banget, nggak harus langsung diterima karena emang ya takes time banget tuh dapat LOA. Cuman ketika kita udah daftar beasiswanya, kalau bisa kita ngurus yang namanya Sirena, yaitu berupa diploma recognition. Jadi kalau misalnya di Indo pakai ijazah Indonesia, kita nggak semata-mata ngumpulin ijazahnya aja, tapi harus ada letter of recognition gitu. Nanti bakal ada gambarannya, yang dimana letter of recognition itu adalah kayak bentuk pengakuan, oke, ijazah kamu diakui nih sama pemerintah Polandia kayak gitu teman-teman. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kurang lebih lama, masa tunggunya lama untuk dapat dihitungan nggak tentu setiap orangnya. Kayak personally aku sendiri, aku kurang dari sebulan, tapi ada juga yang 90 hari, ada yang 70 hari, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi pengumumannya sendiri itu bakal in the end of July, kalian startnya itu Oktober untuk winter intake di Universitas Poland itu sendiri. Jadi kalau bisa secepat mungkin kalian persiapkan setelah kalian submit dari application ini. Jadi ini kayak manifesting gitu loh guys, kayak oke, gue yakin ini bakal gue terima, makanya kalian coba untuk ngurus Sirena itu sendiri. Habis itu kalian juga ngelanjutin pendaftaran kampus. Kalau lolos dan diminta pembayaran tuition fee, kalian bisa email ke kampus mereka, kampus kalian yang daftarin, kalau kalian lagi di proses aplikasi beasiswa nih, jadi kayak minta extension untuk pembayarannya itu sendiri. Terus habis itu setelah pengumuman, kalian beasiswa langsung straightforward ngurus apostil. Tapi kalau misalnya kamu mau cicil juga jauh-jauh hari juga bisa. Kalau misalnya emang kalian juga mau daftar di univ di Eropa lainnya gitu ya. Jadi karena emang mostly univ di Eropa itu pakai apostil gitu. Terus juga ngurus additional dokumen kampus karena emang ketimbang ngurus beasiswanya, dokumen kampus itu lebih seabrek gitu teman-teman. Jadi kalian bisa fokus juga ke situ, terus juga mencari tempat tinggal, dorm atau flat, nanti bakal dijelasin juga sama Karena, dan asuransi kesehatan, yang dimana biasanya itu ada aturan harus minimal atau maksimum 30 euro mencakup harganya, bukan harga asuransinya ya, tapi in total. Terus habis itu banyak kok nanti pilihannya, jadi bisa hit us aja nanti setelah informasi, terus LOA, tiket pesawat, booking visa appointment. Dan yang paling penting teman-teman, persiapan hingga sampai ke Polandia itu kita harus prepare dana pribadi terlebih dahulu. Jadi memang harus nabung sih. Yang pertama, tentu aja tes kompetensi bahasa Inggris, biaya pendaftaran kampus, apostil juga dibutuhkan uang fee-nya juga, sama deposit dormitory, yang which is itu biasanya 20.000 PLN, kayak gitu-gitu. Dan asuransi, visa, pembayaran nanti juga cash, itu juga dari kita, sama tiket pesawat. Meskipun nanti setelah kita sampai di Polandia, itu bakal mulai cair gitu teman-teman. Itu yang harus kalian ingat juga. Bisa di next. Oke, ini mungkin a glimpse aja terkait dengan Sirena. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, ini adalah individual recognition statement on a foreign diploma atau pengakuan ijazah terbitan dari negara-negara lain di luar Polandia, which is termasuk Indonesia. Kalian bisa screenshot dari beberapa link penting ini yang bisa kalian cek, dan mereka juga jelas kok terkait dengan tutorialnya juga.
Yang pertama kalian juga harus tahu nih secara lebih jauh, jadi bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Terus juga nanti ada yang namanya kualifikator, itu kayak cek informasi ijazah Indonesia, ada pilihannya, dan itu dibagi sesuai dengan GPA, kayak average kalian GPA di atas 2,5, itu sesuai dengan hitungan di Poland. Habis itu ada yang below, itu juga ada pilihannya, jadi kalian juga harus pay attention terkait itu. Habis itu setelah kalian ke situ jangan juga lupa untuk membaca kuetnya terlebih dahulu dan habis itu bisa kalian mulailah klik sinyal sistemnya. Di situ kalian bisa mulai untuk translate websitenya dari Polish ke Inggris atau Polish ke dari Indonesia gitu. Itu nggak apa-apa karena emang ada automatic translation, kalian bisa gunain itu. Terus mungkin yang bisa paling penting dan kalian ingat adalah kita bisa ngumpulin uh, diploma S1 kita, recognition-nya. Terus habis itu yang kedua biasanya juga bisa dimintain SMA karena dulu aku ngumpulin dua, S1 sama SMA gitu teman-teman. Dan itu tergantung websitenya juga ya. Terus habis itu ini adalah hasil dari recognition statement atau letter of recognition-nya. Ini yang dulu sih, yang baru yang punya aku kemarin tuh nggak kayak gini, tapi kurang lebih ada letter of recognition ya gitu-gitu yang membuktikan oke, jasa kalian diakui sama pemerintah Polandia dan itu kalian gunain untuk finishing terkait dengan pendaftaran kampus. Karena in the end of the day, kampus akan meminta file ini gitu teman-teman. Itu aja dari aku teman-teman. Mungkin bisa lanjutin ke Kak Rena. Oke, halo semua. Thank you Lulu dan Syahra. Kenalin aku Rena. Aku satu-satunya awardee di sini yang mewakili tahun 2024 dan aku juga awardee yang lintas jurusan. Dulu aku S1 HI dan sekarang aku International Business dan lagi Exchange Tourism Studies jadi lumayan unik. Dan peranku di sini aku akan menyampaikan dan juga menjawab untuk ini rasa penasaran yang menjadi current trends di antara para calon pendaftar beasiswa, jadi letter of recommendation. Dan letter of recommendation ini pada saat mulai dari Stefan Banach Scholarship itu ada dari tahun 2017 sampai 2023, tidak ada syarat ini. Syarat opsional ini muncul pertama kali waktu saya mendaftar tahun 2024, kemudian dihilangkan di tahun 2025, dan di 2026 ada lagi. Dan yang perlu saya informasikan dan juga tekankan bahwa sekali lagi ini opsional, jadi tidak perlu ditakuti apakah ketika nanti teman-teman tidak submit dokumen ini itu mempengaruhi keberhasilan, mempengaruhi penerimaan, itu tidak. Karena seperti yang sudah dimention beberapa kali oleh pembicara sebelumnya bahwa fokus pada matters yang benar-benar dihitung, yaitu seperti kelengkapan dokumen. Kenapa? Karena pada saat mendaftar itu kan pasti nervous ya. Ada beberapa case yang saya temui dan juga itu hampir terjadi pada diri saya waktu submit ijazah. Waktu itu kolomnya belum terpisah seperti yang sekarang. Jadi yang saya submit itu ijazah aja, transkripnya ketinggalan. Karena saya ke distract sama tulisan diploma supplement. Karena di UB itu dokumennya ada tiga. Ada ijazah, ada transkrip, dan diploma supplement. Jadi waktu itu saya submit malah ijazah sama diploma supplement. Transkripnya ketinggalan. Nah bayangkan kalau misalkan itu saya submit, GPS saya tidak akan terdeteksi. Jadi pastikan completeness of documents ini salah satu hal yang paling basic gitu untuk dipenuhi. Nah, yang kedua adalah video motivasi yang mana ini baru ada syaratnya mulai tahun 2025 dan sekarang karena di tahun saya tidak ada syarat video motivasi. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mungkin DM saya, dari tahun kemarin sudah DM saya juga atau mungkin DM dan email embassy secara langsung, kemarin kami mencoba approach embassy untuk menanyakan gitu ya rasa penasaran teman-teman karena banyak yang tanya gimana prosedur atau spesifik cara untuk kita bisa obtain letter of recommendation dari embassy gitu kan. Nah sayangnya saya nggak tahu ini sayangnya atau juga kabar yang bagus, tadi Embassy of Poland itu menekankan bahwa tanpa letter of recommendation itu fully valid, jadi masih dikonsiderasikan. Dan tidak semua students atau calon aplikan itu bisa langsung kayak email embassy untuk kemudian minta diterbitkan begitu ya, karena sama halnya ketika kita minta rekomendasi kepada dosen itu juga takes time, terus ini sangat personal gitu kan. Jadi seseorang yang akan menerbitkan rekomendasi ini tuh perlu tahu gitu bagaimana latar belakang kita, bagaimana interest kita, dan apakah itu inline dengan institusi yang akan menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah mengikuti
semacam project atau inisiatif dari Embassy of Poland di Indonesia, misalkan di Lombok atau di beberapa kota yang memang Embassy of Poland adakan, atau mungkin exchange, atau mungkin IISMA, dan mungkin ternotis oleh salah satu staff embassy atau mungkin Ibu Dubes, itu mungkin bisa untuk mengajukan karena sudah terlibat secara spesifik terhadap kegiatan yang ada urusannya dengan projects ataupun cultural exchange dengan Polandia gitu. Jadi sekali lagi untuk menjawab rasa penasaran semoga terjawab. Jadi jangan khawatir bahwa letter of recommendation ini tidak akan mempengaruhi penerimaan. Karena di tahun 2024 pada saat syarat ini muncul, mayoritas dari awardee 2024 itu tidak mengumpulkan dokumen ini. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi saya berkomunikasi dengan awardee dari negara lain, mereka tidak mengumpulkan, dan fine, mereka tetap keterima. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Next slide, Kak. Yang kedua, apa sih benefits-nya gitu ya? Singkat saja, benefits-nya itu uang saku bulanan yang seperti sudah disampaikan oleh Syahra dan Lulu. Jadi kita akan mendapatkan 2.500 PLN atau zloty per bulan yang kita harus kelola gitu ya untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan pembayaran asuransi kesehatan seperti NFZ atau PZU atau kemudian dormitory gitu. Nah, kita harus mengelola uang itu. Dan yang kedua adalah free online and offline Polish Summer Course dengan akomodasi. Yang ketiga adalah jejaring internasional. Ini terdengar klasik gitu kan ya, tapi percayalah, kurikulum dan pendidikan di Polandia itu best of the best menurut saya, karena mental health balance kurikulumnya itu disetting bagaimana kita itu tidak overwhelmed dengan tugas dan paper, dan juga teman-temannya di kelas itu sangat kompetitif gitu. Maksudnya kompetitif ini bukan hal yang kemudian ambis atau bagaimana ya, tapi mengubah cara pandang kita untuk bagaimana kita itu menyerap proses pembelajaran instead of pencapaian seperti IPK. Jadi jejaring internasional ini perlu tidak hanya untuk masa depan tetapi juga untuk upgrading skills dan bagaimana kita itu membentuk pola pikir kita. Nah, yang keempat ini cukup unik karena beberapa kali NAWA mereka itu mengadakan event-event voluntary seperti exposure dan collaboration. Kalian bisa ikut serta dalam proyek-proyek kampanye mereka untuk mengkampanyekan edukasi di Polandia. Dan yang terakhir, ini tentang setelah lulus gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa beasiswa ini itu asik karena tidak wajib pulang ke Indonesia, tapi secara bijaknya beasiswa ini memiliki fleksibilitas. Jadi ketika teman-teman nanti setelah lulus itu ada jalan untuk lanjut tetap di Polandia, atau mungkin pergi ke luar negeri selain Polandia, atau mungkin balik ke Indonesia, itu tidak ada ketentuan yang diatur dalam kontrak beasiswa ini. Tetapi dalam 1 tahunan, semester 1 dan semester 2, kita sebagai awardee wajib melaporkan diri, melaporkan hasil pencapaian akademik dan non-akademik melalui portal NAWA untuk ibaratnya menjaga kontrak beasiswa gitu. Jadi kita harus melaporkan keberhasilan akademik dan non-akademik kita dalam portal NAWA setiap 1 tahun sekali. Next slide, Kak. Nah, yang terakhir dari aku, ini mungkin tidak langsung menyentuh tentang syarat pendaftaran Stefan Banach, tapi ini penting karena ketika teman-teman lolos nantinya, amin, syarat tentang akomodasi di Polandia itu menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam kepengurusan visa. Jadi untuk mengurus visa, seseorang yang mau mengurus visa untuk visa studi di Polandia itu wajib mengumpulkan letter of apa ya, kayak surat yang menunjukkan bahwa kita sudah punya rencana untuk tinggal di suatu tempat gitu. Mungkin bisa next slide. Di sini saya akan memaparkan sedikit, ada 3 tipe akomodasi yang paling common di Polandia, yaitu ada 3. Yang pertama University Dormitory atau asrama mahasiswa, yang ini menjadi apa ya, tempat tinggal yang menjadi pilihan utama karena dia affordable dan paling masuk akal gitu untuk budget savvy gitu ya, students dengan beasiswa gitu. Yang kedua itu sharing apartment, ini affordable dan lebih private karena kita bisa mendapatkan kamar kita sendiri meskipun kita sharing kamar mandi dan juga dapur atau living room gitu dengan penghuni lain, tapi bisa jadi penghuninya itu dari beberapa negara gitu ya, atau mungkin dari Polandia itu sendiri. Nah, yang ketiga itu private studio, ini depends. Kenapa depends? Karena ini opsi yang paling mahal di antara 2 opsi yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan nanti ada 10 award di Indonesia keterima, terus kalian ada 2 orang atau 3 orang merasa butuh tempat yang lebih fleksibel, lebih private, nah mungkin bisa kayak apa, urunan patungan gitu ya, patungan biayanya sehingga untuk sewa private studio ini lebih terjangkau gitu. Selanjutnya,
Nah, untuk University Dormitory ini opsi paling umum dan perlu diketahui bahwa di Polandia, dormitory itu biasanya diisi satu kamar 2 sampai 3 orang. Jadi jarang dormitory itu hanya untuk satu orang, karena priority mereka untuk mahasiswa PhD. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti mendapat dormitory, loh kok aku ada roommate gitu. 2 atau 3 orang ini hal yang wajar gitu. Ini memang setup mereka seperti itu. Dan harganya bervariasi tergantung kampus dan tipenya. Nah, kalau misalkan di University of Warsaw, di kampus saya, itu dormnya ada 7. Dan dia tersebar di beberapa lokasi di Warsaw. Kenapa? Karena kampus di Polandia rata-rata fakultasnya menyebar. Tidak satu gedung seperti di Indonesia kayak UB, UGM itu kan fakultasnya jadi satu. Nah, kalau di Polandia itu fakultasnya terbagi-bagi lokasinya sehingga dormitorinya itu menyesuaikan lokasi dari fakultas. Dan bagaimana tentang harganya? Itu tergantung sama umur kebaruan atau bagaimana usia dorm itu. Kalau misalkan dorm itu lama, dia bisa jadi murah karena fasilitasnya juga beda ya. Kalau misalkan dorm baru, dia akan lebih mahal karena fasilitasnya baru, gedungnya baru gitu kan. Nah, kalau harganya sendiri, kalau di University of Warsaw, itu dari 680 zloty sampai 1100 zloty per bulan. Bisa dicek nanti di link, mungkin kita bisa berkomunikasi lebih lanjut masalah link dormitory ini. Tapi biasanya setelah mendapat LOA, kita akan dihubungi oleh student advisor atau sekretaris jurusan untuk mendaftar dan mendapatkan dormitory ini. Nah, ada beberapa kampus seperti University of Wrocław, ya. Aku kemarin komunikasi sama Rio, awardee-nya. University of Wrocław ini spesial karena mereka menanyakan kebutuhan dormitory itu pada saat kalian pada saat kalian mengisi formulir pendaftaran. Jadi ada beberapa kampus yang memang menanyakannya itu lebih awal daripada UE gitu. Nah, lalu ada biaya deposit seperti yang sudah dimention Lulu. Jadi biaya deposit ini apa? Biaya deposit ini dibayarkan sebelum kita tinggal di dormitory itu, fungsinya adalah sebagai uang jaminan. Misalkan di dormitory nanti ada kerusakan, maka penggantian biaya kerusakan itu akan diambil dari biaya deposit. Apabila tidak terjadi kerusakan berarti 100% kembali. Biaya deposit ini juga menjadi jaminan untuk kita bisa mendapatkan surat keterangan tinggal yang akan kita submit ke kepengurusan visa. Jadi bagaimana bentuk suratnya itu tergantung sama institusinya. Dan yang terakhir ya jangan lupa karena ini akomodasinya semuanya sharing karena ini dormitory jadi kita sharing kitchen, kita sharing bathroom, kita sharing study room gitu. Selanjutnya kita ke sharing apartment. Ini juga opsi paling umum dan sekali lagi ini bisa lebih private karena kita bisa punya kamar sendiri gitu dibandingkan dormitory. Kalau dormitory tadi itu terjangkau tapi kita resikonya memang kita sharing sama orang lain dan kita nggak tahu gitu kita sharing sama siapa gitu kayak surprise gitu kan. Nah, harganya masih relatif terjangkau karena sekitar 1.200 sampai 22.000 zloty atau PLN per bulan, tergantung tipe, tergantung lokasi. Dan biasanya bisa dicari lewat Facebook. Ada komunitas namanya Accommodation in Warsaw gitu atau Accommodation in Kraków, in Poznan gitu. Ada juga Otodom, ini aplikasi, dan OLX. OLX ini kalau mungkin teman-teman familiar ya, ini salah satu e-commerce yang paling populer di Polandia. Jadi kalau misalkan cari apa aja tuh ada di sini termasuk cari tempat tinggal. Nah, perhatikan kontrak karena biasanya kalau sharing apartemen kita harus kontak dengan agensi atau landlord landlord langsung dan kontrak inilah yang kemudian akan dilampirkan pada saat kita mengurus visa. Dan dalam kontrak ini juga perhatikan apakah harga yang tertera itu sudah meliputi uh, all bills include gitu. Misalkan kayak air, sampah, listrik, dan semuanya gitu. Dan juga ada deposit, biasanya depositnya itu seharga 1 bulan sewa. Misalkan harga apartemen kalian 2.000 zloty, berarti depositnya biasanya 2.000 zloty. Next slide. Yang terakhir itu studio apartemen seperti yang saya sampaikan bahwa ini studio, jadi kalian mendapatkan private room all in one, mulai dari tempat tidur, tempat belajar, living room, kitchen, kamar mandi dan semuanya, semua private gitu. Tapi harganya sangat tinggi. Terakhir saya survei ketiga tempat ini, dan ini adalah 3 tempat yang worth it dan reliable, trusted. Ada di sekitar beberapa fakultas di UW dan di Krakow juga ada satu dan mereka harganya di rentang 2.800 sampai 4.200 zloty per bulan dan juga dengan depositnya gitu.
Tapi kalau misalkan bisa berdua, berarti kan biayanya bisa dibagi dua gitu. Jadi masih terjangkau kalau misalkan 2 atau 3 orang. Tapi kalau untuk 1 orang dan kita penerima beasiswa, mungkin masih tinggi gitu. Jadi makanya saya merekomendasikan dormitory ataupun sharing apartment. Tapi ini hanya untuk insight saja, misalkan suatu saat butuh atau bagaimana, atau menjadi opsi terakhir. Nah, ada tipe akomodasi ini di Polandia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk wrap up semua materi. Untuk mendaftarkan beasiswa ini, berdoa, lakukan yang terbaik, submit semua dokumen dengan kelengkapannya, nothing tulus. Gak ada, kalau misalkan setiap awardee ditanya kayak apa sih tips and triknya gitu ya, jujur berdoa. Karena hampir semua awardee di Indonesia mulai dari 2017 sampai sekarang itu tidak ada tips dan trik yang khusus gitu. Jadi kalau di Polandia kita tanyanya itu cemacie pytanie. Jadi kita bisa mulai sesi Q&A yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya kepada ketiga pembicara kita atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif. Wah, banyak banget ya hal yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman. Nah, mungkin aku review sedikit. Tadi udah bahas tentang serba-serbi beasiswa Nafa, terus tips and trick pembuatan video introduction, sampai pencarian akomodasi ya tadi ya. Nah, saya yakin teman-teman udah nggak sabar nih buat bertanya. Oleh karena itu, mungkin kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab ya. Em, Mungkin akan saya jelaskan lagi. Nanti ada dua sesi. Sesi yang pertama, kita akan membuka live Q&A. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan dari kalian. Lalu selanjutnya pada sesi kedua, pertanyaan akan dipilih setelah kalian mensubmit pertanyaan melalui QR code atau melalui link yang ada di kolom chat ya. Bagi yang belum mengirimkan pertanyaan, bisa dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan. Oke, kita mulai saja langsung sesi Q&A sesi pertama ya. Ini udah langsung ada dari Kak Ahi Fadul Ilmi. Ini udah raise hand cepat banget ya Kak. Kepada Kak Ahi, boleh disampaikan pertanyaannya, ditujukan kepada siapa, dan jangan lupa perkenalan diri juga ya Kak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Afif Fadul Ilmi dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, program studi Teknik Produksi Bumi. Saya mau bertanya soal ini kan saya masih semester 2 ya, semester 2. Untuk apa-apa yang perlu dipersiapkan bagi mahasiswa yang masih baru seperti saya itu untuk studi S2 ke Poland terutama. Nah, saya masih bingung, belum tahu arah. Dari tadi mendengarkan juga belum masuk juga. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahi. Mungkin eh, mau spesifik Kak disampaikan ke pembicara yang mana? Atau bebas Mungkin saja ke nih? bebas saja, Kak. Oke, baik. Mungkin dari Kak Lulu, Kak Rena, atau Kak Syahra ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Mungkin aku bisa singkat, Kak. Nanti Baik, boleh Kak Rena silahkan dan Kak Kak Syahra. Lulu. Oke, untuk Aki, sudah sangat penasaran ya mau S2 di luar negeri, itu udah keren banget, apresiasi dulu. Cuman untuk semester 2 ini biasanya kita-kita akan menabung apa sih yang ingin kita bawa nanti untuk mendaftar beasiswa. Tentunya itu biasanya bekal ya, seperti misalkan Aki bisa coba nih organisasi-organisasi yang ada di kampus Aki, atau nanti saat ada kesempatan magang, Aki juga bisa magang gitu. Jadi boleh banget kumpulin portofolionya sampai enough, dan dari situ nanti ketika ingin membuat video motivasi atau bahkan surat rekomendasi itu akan lebih mudah. Kenapa? Nantinya akan ada cerita yang diceritakan oleh Aki di saat pendaftaran nanti gitu. Jadi make yourself sangat-sangat bermanfaat pada saat semester 2 sampai semester akhir nanti, belajar banyak juga, terus aktif socialize and everything. Jadi lebih mudah nantinya. Menurut aku sih itu dulu gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah semester 7 atau semester 8 boleh tuh dicicil seperti belajar bahasa Inggris, nabung-nabung juga buat tes-tesnya nanti ke depannya seperti itu. Mungkin dari Karena dan Kulu silahkan. Terima kasih.
Baik, apakah ada tambahan dari Kak Lulu atau Kak Rena? Mungkin aku ada tambahan dikit aja. Baik, Karena silahkan Kak. poinnya, oke, thank you ya Ahi buat pertanyaannya. Uh, dan aku juga apresiasi banget kamu udah penasaran di semester 2, tapi mungkin karena itu masih semester 2, kamu bisa gali lebih diri kamu lebih jauh lagi. I mean, kamu tuh mau apa? Apakah nantinya kamu juga masih mau, kalau kamu mau mendalami jurusan kamu, nah kamu bisa nih cari tahu yang linear, kayak jurusan kamu tuh biasanya ada apa aja, kayak ada kegiatan lomba-lomba apa aja, itu bisa kamu define. Jadi mungkin dikasih pertanyaan ke diri kamu sendiri sih, kamu tuh mau apa, tujuan apa yang mau kamu capai, dan dari itu semua tuh kamu bisa breakdown apakah harus ikut lomba, harus ikut magang, harus kerja. Kerja maksudnya kayak ikut dosen kah, atau mungkin sampingan yang nanti in the end kamu bisa spend waktu 1 tahun untuk kerja dulu baru lanjut S2 kah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ada breakdown untuk kamu bisa tanya ke diri kamu sendiri. Itu aja. Thank you. Semangat. Oke, makasih Kak Lulu. Dari Kak Rena, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup, cukup Kak, aku rasa. Makasih. Oke, terima kasih ya jawabannya kepada Kak Lulu dan juga Kak Syahra. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Kak Ahi bisa di lower hand ya. Jadi biar kita bisa lihat penanyanya lebih jelas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak B nih. Kak BI. Nih, manggilnya apa nih Kak B? Silahkan Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan bisa dipaparkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Bia. Saya izin bertanya. Yang pertama, eh, prioritas jurusan di beasiswa ini apa ya, Kak? Lalu, apakah jenjang bisnis atau agrikultur memungkinkan mm, dipilih menjadi peluang yang lebih tinggi? Lalu yang ketiga, atau yang mengambil bahasa Polandia lebih tinggi prioritasnya untuk bisa diterima? Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Boleh untuk ke kakak siapa aja. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin dari Kak Rena, Kak Syahra, atau Kak Lulu, Oke, boleh aku dijawab. Mhm. mau izin jawab. Tentang prioritas, memang ada informasi bahwa dulu namanya bukan Stefan Banah, tapi aku lupa namanya. Dan itu sekarang berubah menjadi nama beasiswanya Stefan Banah. Itu memang dulu fokus pada STEM atau ilmu-ilmu apa ya, sains gitu kan, saintis gitu. Namun setelah eh, bertransformasi menjadi Stefan Banah, khususnya sejak tahun 2024 tahunku, itu tidak ada prioritas bahwa jurusan-jurusan yang saintis atau STEM itu diprioritaskan gitu. Jadi semuanya itu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk diterima. Dan masalah untuk pemilihan studi pengantar bahasa Polandia atau bahasa Inggris itu juga tidak menjadi konsiderasi bahwa yang memilih untuk studi di dalam bahasa Polandia itu akan dipilih dibandingkan bahasa Inggris, itu tidak, karena jujur saja semua awardee dari Indonesia itu kita berbahasa Inggris untuk bahasa pengantar studinya. Jadi persyaratan itu atau konsiderasi itu tidak berpengaruh gitu. Entah itu STEM atau kemudian itu sosial humaniora atau kemudian itu bisnis atau agriculture, itu tidak, tetapi kembali lagi pada kualifikasi seperti GPA, kemudian video motivasi, itu yang menjadi pertimbangan utama. Dan kemampuan bahasa, karena kalau misalkan yang dilampirkan kemampuan bahasa Inggrisnya B2 ya berarti itu sudah memenuhi kualifikasi gitu. Terima kasih. Baik, Mungkin terima kasih untuk jawabannya, Kak Rena. Bisa dilanjutkan mungkin izin dari Kak Lulu? menambahkan kali ya, Kak. Oh, Kak Syahra, baik. Sedikit aja, untuk yang bahasa polis sendiri, teman-teman harus ada sertifikat bahasa polis dulu gitu. Jadi bahwasanya teman-teman bisa mengikuti bahasa Polandia dengan basic. Nah, sehingga nanti setelah ada sertifikat B1 minimal ya yang ada di persyaratan, itu nanti kita dapat course lagi Polish sekitar 1 hingga 1,5 tahun gitu. Nah, cuman ya sayangnya benar kata Karena tadi, kita mostly bahasa Inggris karena kan untuk mencapai B1 bahasa Polish itu agak susah gitu sih. Terima kasih, Kak. Iya, dan juga untuk sertifikat bahasa Polandia yang harus dilampirkan juga itu harus diterbitkan oleh lembaga resmi dari Polandia gitu. Jadi nggak bisa kayak online course yang mengadakan bahasa Polandia itu bisa kita submit, itu nggak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin Kak Lulu ada yang mau ditambahkan? Aman. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Eh, kita bisa ke Kak Galvin Adu. Silahkan perkenalkan diri, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan jelaskan pertanyaannya. Oke, selamat pagi buat teman-teman di Pelatih. Perkenalkan nama saya Galvin Ado, sekarang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Prasetya Mulia di Indonesia, jurusan Teknik Energi Terbarukan. Saya ingin bertanya ke semua pembicaranya mengenai dengan kebetulan saya ini di tingkat akhir dan eh, akan mendapatkan ijazah itu kemungkinan di akhir tahun. Nah, untuk pendaftaran ini kan kebetulan dia bisa menggunakan surat keterangan kayak dari penyelenggaranya atau nawanya itu. Nah, kalau saat kita diterima, misalnya kayak tadi kan kita harus penyetaraan ijazah yang serena itu. Apakah kita bisa menggunakan surat keterangan lulus atau harus benar-benar ijazah fisik seperti itu? Dan yang berikutnya juga terkait dengan bagaimana proses ke depannya. Jadi kayak setelah kita dinyatakan lulus itu dengan status kita masih belum mendapatkan ijazah seperti itu sih. Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Galvin atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa saya arahkan kepada Kak Syahra karena terkait persyaratan ya. Lalu untuk proses setelah application-nya mungkin bisa dijawab oleh Kak Rena. Mungkin kepada Kak Syahra dipersilahkan. Oke, jadi mungkin tadi concern pertama adalah yang Sherena ya. Untuk Sherena itu sendiri, itu ijazah. Jadi konsepnya adalah ketika kamu belum lulus, nanti untuk pendaftaran beasiswa itu menggunakan template yang disediakan oleh Nafa. Itu tidak apa-apa. Notabene, tapi kamu udah harus mendapatkan GPA. Jadi udah sebutannya apa ya? Sudah ujian skripsi gitu kan. Jadi minta dosen dipercepat nilainya. Udah ada tuh transkrip sementara total inskripsi gitu. Jadi nanti itu bisa kamu cantumkan sesuai dengan template yang diberikan oleh Nava gitu. Jadi udah harus ada nilainya. Tapi untuk Serena sayang sekali belum bisa. Jadi harus ijazah fisik gitu. Jadi kemungkinan besar yang bisa dilakukan adalah tunggu sampai ijazahnya keluar dan once ijazah udah keluar langsung buru-buru kita submit kayak gitu. Terus Kak Lulu boleh ditambahin lagi? Atau gimana Kak? Thank you. Oke, thank you. Jadi yang nanya Galvin ya kalau nggak salah. Kurang lebih sama sih. Tapi kan tadi juga in case-nya akhir tahun ya dapatnya ya. Mungkin itu bisa dikomunikasikan dulu sama administrasi kampus. Apakah bisa dipercepat? Kalau posisinya emang udah sidang skripsi dan cuma tinggal nerima ijazah, itu ada possible sih untuk kamu dipercepat. Bilang aja ada mau ikut beasiswa dan biasanya deadline-nya ini bulan um, Juli, dan kalau misalnya keterima kan akhir Juli nih pengumuman, dan biasanya batasnya itu adalah 1 bulan dikasih waktu atau sampai mau sebelum berangkat, jadi masih ada waktu untuk ngurus Sirena. Itu jelasin juga, oh di Polandia harus ada pengakuan dan sebagainya, dan itu takes time. Kamu bisa mulai komunikasiin aja ke office kamu, kampus kamu gitu. Tapi emang tadi benar yang dikatain sama Syahra, untuk Serena itu sendiri harus ijazah, benar-benar official dokumen yang bisa kamu ajukan. Kalau misalnya SKL atau surat keterangan lulus itu nggak bisa gitu. Jadi itu juga bisa kamu komunikasikan ke office gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Syahra dan Kak Lulu. Kak Rena ada yang mau ditambahkan? Enggak, Kak. Udah. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ke Kak Ahmad Zainur. Silahkan perkenalan diri, sampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Oke, suara saya terdengar Kak? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zainur. Saya lulusan dari Biologi Universitas Riau. Kebetulan saya pengen apply untuk yang Jagiellonian University di jurusan Environmental Protection and Management. Nah, untuk admission university sendiri itu kan melalui IRK sistem ya. Terus saya sudah
apply untuk programnya, namun di websitenya itu stuck gitu. Uh, jadi saya bingung, saya harus bayar dulu kah untuk admission programnya atau saya bisa upload dokumen? Soalnya saya lihat di situ banyak dokumen yang harus diupload, tapi kolomnya nggak ada. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama, sebentar saya lupa ya dari Diglunian siapa tadi Mbak? Mungkin bisa Mungkin dijawab Kak sama, Syahre ya. ya Mbak Syara. Oke, Oke, terima silakan Kak kasih. Syahre. Iya, terima kasih Kak Vira, terima kasih Zainur udah bertanya. Untuk itu sendiri, biasanya memang itu normal ya error-error kayak gitu. Cuman aku bingung nih stucknya di mana. Apakah stucknya memang websitenya error atau memang kamu bingung stepnya kemana setelah itu? Kalau misalkan bingung ada dua jawaban. Yang pertama, kamu bisa coba email program International Office kamu. Itu kamu SS aja semua concern kamu bisa ditanyakan ke dia. Tapi kalau aku kemarin case-nya, jawaban yang kedua itu adalah aku penuhi semuanya sampai ada posisi tahap pembayaran gitu. Kalau misalkan pembayaran memang di awal, ya udah berarti kan pembayaran dulu baru mengisi dokumen. Tapi simpelnya kalau misalkan dokumen terlebih dahulu, otomatis pembayarannya nanti gitu kan. Nah gitu sih. Jadi coba ikutin alurnya. Tapi kalau stuck, aku biasanya selalu kok sama International Office dan mereka sangat fast respon. Jadi boleh dicoba dulu. Apakah menjawab, Zainur? Iya, makasih. Saya kebetulan sudah email sih ke international office-nya dan belum ada balasan gitu. Dan kalau saya pendingnya di bagian uh, tulisannya sih payment pending sih Mbak. Jadi saya bingung ya, ini saya harus bayar dulu kah Oh iya, atau upload gitu. Saya bingung kalau sebenarnya. kalau payment pending berarti Zainur harus bayar dulu. Jadi payment pending artinya mereka menunggu pembayaran dari Zainur gitu. Gitu ya Mbak. Baru setelah itu baru bakal muncul pop up untuk upload dokumennya ya. Iya betul. Jadi pun mengisi data pribadi juga sebelum pembayaran ada kan. Itu kalau bisa datanya Iya. selengkap-lengkapnya. Jadi payment langsung tuh dari email nanti. Oke, Zainur bisa langsung lanjut ke tahap pengisian dokumen seperti itu biasanya. Boleh follow up satu lagi Mbak. Untuk yang nanti diterima oleh Navanya sendiri, itu apakah di bagian screenshotan tadi sebelum bayar atau sudah bayarnya Mbak yang dilampirkan sebagai pengganti LOA? Boleh. Jadi udah dapat portal IRK, udah login, udah dikasih account, terus pendaftaran, terus habis itu pembayaran kan submit tuh gitu. Nanti mereka akan kasih konfirmasi bahwasanya pembayarannya telah diterima dan nanti di IRK-nya akan berubah. Itu di SS aja. Terus SS bukti pembayaran jadiin satu PDF. Gitu ya. Soalnya kan kalau untuk dokumen itu dia perlu apostil dulu ya kalau mau sampai ke LOA. Jadi takutnya nggak kejar deadline-nya di tanggal 8. Ya, nggak perlu apostil nanti aja. Udah pas udah lulus beasiswanya gitu. Aman. Ini Mbak. Baik, terima kasih Kak Syahre ya atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf sekali, karena ini kayaknya partisipannya banyak banget ya yang interest untuk bertanya ya. Jadi kalau bisa diusahakan satu orang satu pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada sisa waktu, kita lanjutin lagi pertanyaannya boleh. Atau mungkin buat teman-teman yang masih ada additional pertanyaan, bisa dimasukkan juga ke uh, link pertanyaannya itu ya. Jadi siapa tahu nanti bisa kami lanjutkan lagi, kami follow up ke pembicaranya dan bisa kami jawab melalui Instagramnya PPI Polandia. Oke? Oke, kita lanjut aja ke Kak Hiba Ambara. Silahkan perkenalan diri, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih moderator. Selamat siang waktu Indonesia buat kakak-kakak. Ada beberapa pertanyaan yang saya eh, ajukan, ketertarikan saya dengan beasiswa di NAFA ini. Yang pertama, saya ingin tahu apa sih yang menjadi kesalahan yang paling umum gitu bagi pelajar atau pelamar yang melakukan apply ke NAFA ini, sehingga dari kegagalan itu saya bisa mengantisipasinya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pada saat video tadi ya, recording video, mana yang lebih penting antara
storytelling, atau formal akademik. Dan yang ketiga, ini yang terakhir dari saya, pertanyaannya adalah eh, apakah Inava ini membuka peluang kerja atau jaringan profesional lainnya? Eh, Kalau misalkan milih nih kakak-kakak, lebih memilih stay di Europe atau kembali ke Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Hiba. Aku akan menjawab part 1 dan part 3 pertanyaan kamu. Yang pertama, kesalahannya aku sempat mention tadi, beberapa kesalahan adalah kita tidak teliti dalam melihat laman pengisian gitu ya, sehingga ada case bahwa yang diupload itu hanya ijazah dan diploma suplemen, tapi transkripnya ketinggalan gitu. Atau mungkin detail-detail dokumen lain yang kita keselip karena memang apa tampilan tampilan dari website Nawa ini juga kadang tricky kalau misalkan kita nggak fokus gitu. Terus yang ketiga, apakah Nawa memberikan kita peluang untuk bisa berkarir di apa step selanjutnya? Tidak spesifik Nawa akan memberikan itu karena kayak Nawa hanya menjembatani kita untuk bagaimana kita upgrading skills di sistem pendidikan Polandia. Dan kalau ditanya apa pilihan kita gitu ya, apakah kita prefer untuk stay di Europe atau kita akan kembali, itu mungkin bergantung juga dengan proses kita selama kita menempuh studi di sana. Kalau aku sendiri sejauh ini aku akan pulang ke Indonesia karena memang selama sebelum studi sampai studi aku memang bertujuan untuk membangun bisnis aku sendiri di Indonesia. Makanya aku sekolahnya sekolah bisnis di Polandia gitu. Mungkin kalau untuk award lain juga tergantung lagi dengan bagaimana mereka mempersiapkan kehidupan mereka selanjutnya gitu. Untuk masalah video mungkin bisa dilanjutkan oleh Lulu. Oke, thank you buat pertanyaannya. Mungkin kalau terkait dengan video itu balik lagi sih, terkait dengan bagaimana kalian menunjukkan keunikan diri kalian sendiri. Apakah itu harus formal atau storytelling, tapi mungkin kalian bisa berpikir seperti wawancara. Dan kalian kayak setup wawancara dan kalian langsung jawab pertanyaannya. Tapi nggak nyebutin pertanyaannya, tapi langsung ceritain jadi awal. Oke, aku lulus Maila Peggy Rizky, background aku kayak gini, kayak gitu. Jadi pemikirannya bisa mikir, oke ini setup wawancara, tapi aku langsung kasih jawabannya semuanya dalam satu video kayak gitu. Dan terkait dengan formal baju dan sebagainya itu ya memang harus formal akademik gitu ya. Nggak harus sih, mungkin yang penting adalah rapi dan di layarnya diri kalian sendiri gitu. Itu aja mungkin dari aku terkait dengan videonya. Baik, terima kasih ya Kak Rena dan juga Kak Lulu ya. Nah, ini mohon maaf banget untuk yang udah raise hand. Ini kita move on sebentar ya ke pertanyaan untuk yang dari QR link ya supaya adil. Nanti kalau misalnya ada additional waktu, mungkin kita bisa lanjutkan lagi ya ke pertanyaan yang sudah raise hand. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu, ini dari QR link-nya. Jadi ada pertanyaan dari Dini Maharini kepada Kak Syahra nih. Hai Kak, apakah ada kebebasan untuk melakukan internship atau ikut traineeship dengan Erasmus selama summer break ya? Kalau ikut internship, apakah hanya boleh di daerah kampus atau boleh pindah kota atau negara? Dari Benah Nawa nanti bagaimana ya fundingnya? Nah, ini silahkan kepada Kak Syahra, boleh dijawab. Oke, terima kasih Kak Vira. Kak Vira, suaraku kedengeran gak ya? Apa kayak blurry gitu? Kedengeran Kak, jelas sekali. Oke, terima kasih Kak Vira. Oke, terima kasih Dini atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Well, aku masih semester 2 sebenarnya, tapi alhamdulillahnya semester depan nanti aku menjalankan program Erasmus nantinya. Nah, jadi aku udah ada di fase itulah setengah ya untuk pendaftaran sendiri. Ini aku udah riset beberapa dari URD juga, terus dari univ aku kampus sendiri. Kalau teman-teman ingin mengikuti traineeship dan juga exchange melalui program Erasmus. Jadi keep in mind Erasmus ini memang ditujukan buat univ yang ada di Eropa. Jadi bisa exchange ataupun internship di institusi mana aja, dan itu funding by Erasmus gitu. Itu boleh ikut dari beasiswa Nafa sendiri, tidak ada pembatasan untuk itu. Cuman Nawa ini biaya untuk akomodasi kita per bulannya itu dibayarkan oleh universitas masing-masing. Jadi case aku Jagiellonian University, itu mereka yang bayarin aku pakai account mereka, terus mengirim ke transfer ke aku kan. Nah, di universitas aku sendiri itu tidak apa-apa kalau kita udah beasiswa Nafa, terus mendapatkan beasiswa Erasmus. Jadi jatuhnya double funding, that's okay.
Tapi aku dengar salah satu universitas di Poznan, kalau tidak salah Politeknik dari kalau tidak salah Politeknik dari UR di tahun 2024, itu kakaknya mengikuti traineeship. Beasiswanya di stop si Navanya, tapi Erasmusnya jalan. Kenapa? Itu dari peraturan universitasnya. Jadi kalau teman-teman lihat di beasiswa Nava itu ada tulisan di mana lebih dari 30 hari tidak berada di Polandia, beasiswa akan di stop. It means ketika teman-teman pulang ke Indonesia, mungkin selama summer, dipotong beasiswanya. Maksudnya di stop beasiswanya. Tapi ketika balik lagi dilanjutkan gitu. Tapi kalau di case aku, apapun yang berhubungan dengan Erasmus itu boleh. Jadi jatuhnya alhamdulillah double funding. Terus untuk opportunity-nya banyak, tapi untuk program aku sendiri kita bisa milih universitas Erasmusnya, tapi kemungkinan besar keterima itu ada di kerjasama antar program gitu. Jadi misalkan mau University of what ya? Aduh aku tiba-tiba lupa. Göttingen gitu, Göttingen yang ada di Jerman kalau tidak salah. Nah, itu tidak bekerja sama dengan program kita, program jurusan kita. Itu kemungkinan change-nya untuk mendapatkan Erasmusnya itu kecil. Kenapa? Karena kalian harus bersaing sama teman-teman yang ada di seluruh universitas Jagiellonian. Orang Poland, orang internasional gitu kan. Tapi kalau sesuai program, biasanya mereka punya kuota buat itu. Dan change-nya lebih gede keterimanya. Gitu. Kalau aku itu sih, gitu, jawabannya. Terima kasih Kak Vira. Terima kasih Kak Syahre. Semoga menjawab ya untuk Kak Dini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Kevin Juliano kepada Kak Lulu nih pertanyaannya. Nah, Kak Lulu, untuk platform media sosial yang disarankan untuk upload videonya bagaimana ya? Terima kasih. Ini kayaknya mengarah ke yang video profile itu tadi ya. Kepada Kak Lulu, dipersilahkan. Oke, thank you. Maaf, boleh diulangi lagi nggak pertanyaannya, Kak? Tadi agak kurang jelas. Baik, baik, boleh Kak. Jadi untuk platform media sosial yang disarankan untuk upload video bagaimana ya? Jadi mungkin yang dimaksud itu platform medianya yang untuk upload videonya gitu, Kak. Oke, kalau berbalik dengan tahun lalu, itu yang menyediakan dari Nalpanya sendiri. Jadi ada arahan atau link yang nanti kita masuk ke medianya dan kita upload di sana. Jadi bukan personally milih sendiri, tapi itu diarahin sama Nalpanya itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Lulu. Semoga pertanyaannya menjawab untuk Kak Kevin ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Isma kepada Kak Rena nih. Kak Rena, apakah susah untuk masuk Universitas University of Warsaw, Kak? Apakah ada strategi khusus? Saya rencana mau apply ke International Economics nih. Gitu. Nah, kepada Kak Rena, dipersilahkan. Oke, susah nggak ya? Sebetulnya perlu strategi sih, karena University of Warsaw ini memang penerimaannya dia banyak sekali ujian masuk, dan ujian masuknya itu berbeda di setiap jurusan gitu. Kalau International Economics, aku mohon maaf belum tahu gitu ya apa ujiannya, tapi yang jelas seingatku ada, karena ada satu awardee di angkatan 2025 itu dia di International Economics University of Warsaw. Mungkin kalau berkenan nanti aku akan tanyakan beliaunya bisa di-share atau enggak kontaknya sehingga mungkin kamu bisa berkomunikasi. Tapi kalau dari pengalaman aku waktu masuk University of Warsaw waktu itu ada dua tes. Yang pertama kayak tes English for Business dan yang kedua itu tes tentang pengetahuan manajemen and finance gitu, karena aku mau masuk jurusan international business kan, dan itu diselenggarakan online di portal IRK. Sebetulnya soalnya nggak sulit, tapi kayak lebih menguji tentang bagaimana kita mengambil keputusan secara cepat gitu, karena waktu itu soalnya sekitar 30 soal dan waktunya 30 menit, jadi satu soal 1 menit dan nggak bisa di back gitu kalau nggak salah. Ada juga jurusan-jurusan yang mensyaratkan ujian masuknya itu berupa interview atau oral oral exam ya, interview gitu. Jadi perlu strategi aja dan penguasaan terhadap materi studi yang akan kita jalani gitu. Misalkan mau studi International Economics, kalau misalkan kamu sekarang S1-nya ekonomi, berarti kan kamu sudah punya banyak background gitu. Jadi pastinya lebih siap gitu kan daripada yang lintas jurusan, maka harus prepare lebih banyak gitu. Itu sih, tapi menurutku University of Warsaw instead of
cara masuknya susah apa enggak, lebih susah bertahan. Jadi bertahan di University of Warsaw itu tidak mudah karena memang kurikulumnya berbeda. Di kelas itu lebih banyak case study, pengujian pengambilan keputusan, ujiannya juga cukup menantang beberapa. Jadi menurutku bertahannya yang lebih susah daripada ujian masuknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rena. Semoga terjawab ya Kak pertanyaannya dari Kak Isma tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Ibnu kepada Kak Syahra. Jadi, saya memiliki ketertarikan nih Kak dan kesesuaian latar belakang pengalaman dan pendidikan di salah satu jurusan Jagiellonian University. Berdasarkan pengalaman Kakak dulu, melampirkan LOA, Proof Application atau Proof of Contact ya. Terima kasih. Nah, ini mungkin dokumen Udah apa ya yang terjawab ya, Kak. dipersiapkan? Ya, jadi untuk pertanyaan ini mungkin bisa direfer lagi. Nanti akan kami bagikan juga ya mungkin slide dari presentasinya ya Kak, kalau berkenan. Ya, siap, Kak. Udah kejawab kan tadi, bukan LOE. Iya, Gitu. Terima kasih, Kak. oke. Terima kasih ya Kak Syahre ya. Pertanyaan selanjutnya kita lanjut ke baik, pertanyaan selanjutnya kita lanjut. Ini anonim ya, tapi ini ditujukannya kepada Kak Lulu. Kak, biaya awal yang perlu disiapkan berapa ya kira-kira? Silahkan Kak Lulu. Oke, mungkin kalau di breakdown satu-satu is going to depends, tapi untuk tes kompetensi bahasa Inggrisnya juga tergantung kalian mau tes kompetensi apa gitu kan. Let's say kita IELTS mungkin sekarang 3,7, terus juga Apostle itu kemarin kalau nggak salah 200 ribuan ya kalau nggak salah. Itu juga ya harus cek lagi ya per daerahnya, karena siapa tahu beda-beda. Waktu itu aku di Jawa Tengah, dan kemudian since juga ada deposito juga, itu kurang lebih, dan asuransi, visa, um, mungkin tabungan yang paling aman sekitar 20 atau sampai 30 gitu teman-teman. Karena kita nggak tahu situasinya, itu belum sama ikut tiket pesawat juga ya, karena juga dalam situasi sekarang tiket pesawat pastinya juga ada yang naik. Mungkin kalian bisa spare time uang segitu untuk persiapan gitu teman-teman. Tapi itu semua tidak habis dalam satu waktu ya, itu bertahap. Tapi kalian bisa, kalau misalnya memang ada beberapa dari kalian yang bukan tahun ini, kalian bisa range dulu di spreadsheet atau di mana untuk tahun persiapan tahun depan itu juga bisa banget. Bisa kayak gitu. Mungkin jawab. Sama mau nambahin, mungkin yang biasanya lupa dihitung itu ketika kita kalau misalkan nggak domisili di Jakarta, itu agak PR juga biayanya karena kita harus riwa-riwi untuk mencari kota besar untuk apostil misalkan, untuk ngehubungi notaris dan juga PP Jakarta ke kota ke tempat kalian tinggal untuk ngurus visa karena visa itu nggak sehari jadi pertama kali berangkat, pulang, berangkat lagi, pulang lagi gitu. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan juga untuk perhitungan. Baik, terima kasih Kak Lulu dan Kak Rena ya sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Faris kepada Kak Lulu lagi nih. Kak, izin bertanya, apakah pengalaman kerja bisa menjadi nilai plus karena IPK saya kurang bagus? Terima kasih. Silahkan Kak Lulu. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin aku bisa bilang iya, itu bisa jadi poin plus untuk menjual diri kalian di video gitu ya. Karena karena juga aku waktu itu kerja dulu kan, dan itu juga aku sampaikan dalam video. Dan juga kalian jelasin gitu. Mungkin jadi salah satu poin uniknya waktu S1, mungkin karena let's say sibuk banget dengan organisasi, sibuk banget dengan kegiatan yang lainnya, akademiknya jadi apa namanya ya, tidak terlalu tershow up gitu. Makanya di pengalaman kerja kalian bisa sebutin, oh aku banyak belajar nih di pengalaman kerja, dan kalian juga sebutin mungkin achievement-achievement apa, nggak harus yang gede-gede banget. Tapi setidaknya itu kayak ada kontribusi dengan orang lain dan impactnya ke diri kalian itu juga bisa. Jadi it's fine banget kalau misalnya mau nambahin pengalaman kerja, bahkan itu jadi bisa poin plus juga di video. Terus poin pentingnya juga bagaimana kalian menceritakan itu.
kayak gitu. Apakah itu juga berhubungan dengan jurusan nanti yang akan kalian ambil, dan apakah itu juga akan berhubungan dengan kenapa Polandia, itu juga harus dipikirin juga. Dan terus apakah itu juga berhubungan dengan afterlife graduation kalian? Mungkin itu juga jadi alasan makanya aku pengen lanjut di Polandia, habis itu aku balik lagi kerjaanku yang kemarin kayak gitu. Itu juga bisa. Mungkin itu aja. Semoga menjawab. Baik, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Nah, kita move on lagi nih ke yang penanya live nih ya. Mungkin bisa saya persilahkan kepada Kak Baru untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan perkenalan terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya kepada siapa ya. Oke, terima kasih Kak Sefira. Terima kasih semua kakak PPI dan narasumber, Kak Syahra, Kak Lulu, dan Kak Rena. Saya sebenarnya apa ya kepo dengan em, master studinya gitu di Polandia gitu karena tahun ini rencana pengen pejuang beasiswa juga, daftar di yang lain juga. Cuman tadi sempat em, looking for apa ya public policy apa yang di UNIF dan mana yang tepat untuk apa ya untuk jurusan di public policy karena saya lihat itu kok kayaknya pilihannya sedikit gitu ya atau memang di sana ada bahasa yang lainnya aku nggak ngerti dan di sana model kuliah ini tuh by coursework atau by research gitu aja lah. Thank you. Untuk siapa ya? Monggo terserah Kak. Umum Kak. Baik, terima kasih Kak Baru untuk pertanyaannya. Kira-kira siapa nih? Kak Syara, Kak Rena, atau Kak Lulu yang mau menjawab? Mungkin Eh, oke. aku boleh Kak, nanti boleh tambahin sama kakak yang lain. Oke, baik. Silakan Kak Ini, Syara. well, untuk jurusan ya, eh kalau kamu emang prefer top 3 biasanya, atau top 5 Polandia, memang mungkin itu aja jurusannya di situ. Tapi kemungkinan besar kalau di out of ranking top 5, itu biasanya ada kok sebenarnya. Nah, cuman nggak ada tuh yang spesifik public policy banget kan biasanya. Biasanya nama programnya itu berbeda. Nah, tapi sepengetahuan aku, boleh dicek lagi nanti, public policy kalau tidak salah masuk ke program komunikasi juga, gitu kan. Kalau di jurusan aku kan FISIP ya jatuhnya, fakultasnya. Itu kita nggak ada yang spesifik public policy, tapi ada sekitar, if I'm not mistaken, beberapa persen itu matkul yang mirip sama public policy gitu. Jadi international communication itu juga bisa masuk, or even aku dari HI ya backgroundnya, ada salah satu jurusan international relations and public diplomacy. Itu mungkin beda ya sama public policy. Tapi kalau memang ranahnya bisa diambil HI, itu juga bisa jadi notes gitu. Memang apa namanya tersembunyi kadang. Jadi kalau misalkan buat kamu pengen spesifik nanya ke beberapa universitas, boleh di email aja, siapa tahu ada gitu. Terus pertanyaan yang terakhir apa ya, aku lupa. Terus kakak-kakaknya Ya ada yang mau jawab kuliahnya juga itu nggak? coursework atau research gitu Kak. Sorry, Coursework atau master by research. oh ya boleh Karina silahkan. Oh, sebetulnya aku mau ngarahin ke Lulu sih, karena di UB nggak ada coursework sama master by research. Jujur kalau di Wrocław juga nggak ada, cuman kalau misalnya dari aku sendiri di Wrocław, University of Wrocław itu kita mostly by coursework. Terus juga benar yang dikatain sama Syara itu sometimes jurusannya itu nggak spesifik kayak oke public policy, spesifik ke mungkin manajemen apa gitu. Biasanya tuh kayak berbalik kayak disguise dengan nama yang lain gitu. Nah, mungkin public policy bisa aja ditemui di ilmu politik. Jadi emang harus kamu cek juga coursework-nya satu-satu, dan juga tanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah kamu itu mau univ yang emang berdasarkan ranking kah, atau emang kamu tuh maunya belajar aja dapat insight baru kah, jadi nggak masalah dengan ranking atau urutan universitas. Jadi kayak ya udah semua sama ratakan aja, Universitas Polan itu bagus. Jadi bisa kamu pilih secara lebih luas lagi gitu, nggak terpatokan dengan ranking. Terus juga mungkin kalau di Wrocław sendiri itu bisa kamu temuin public policy di ilmu politik kayak gitu. Terus terkait dengan mungkin mekanisme pembelajaran, emang kita juga tadi kalau nggak salah tanya terkait dengan dunia
kuliah di sini kan ya kalau nggak salah. Ya mungkin shortnya atau briefnya itu kalau di sini emang kurang lebih study case ya. Pasti kita banyak diskusinya, kita banyak dua arahnya, baik itu pun dari antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain atau dengan profesornya itu sendiri kayak gitu. Terus juga kalau di Unkin, di Undip, di Undip, sorry, malah Undip sendiri. Kalau di Universitas Indonesia itu, kalau kita milih course, itu kan pasti kayak kita nge gitu kan. Kalau di sini juga nggak terlalu sih, itu depends juga sama univnya. Jadi kalau misalnya emang mau tanya lebih lanjut terkait dengan jurusannya juga sekalian tanya aja nih sama IO-nya, International Office-nya, mekanismenya dari jurusan itu kayak gimana. Dan kalian juga akan tahu bahwasanya di sini tuh administration office-nya tuh sangat-sangat helpful teman-teman. Mereka tuh bakal nanya, bahkan sometimes juga bisa kalian telepon. Jadi bisa langsung tanya jawab aja. Dan kalau misalnya emang belum jelas, tinggal kalian follow up lagi aja. Dan jangan masalah kalau misalnya menghubungi lebih dari satu universitas, karena itu toh yang studi itu bakal kalian sendiri kan. Jadi make sure kalau kalian tuh juga nyaman dengan jurusan kalian yang akan kalian pilih kayak gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Kak. Semoga bisa menjawab ya Kak atas pertanyaannya tadi. Nah, ini sayang sekali ya, tapi sesi Q&A-nya waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin kami bisa sarankan untuk kakak-kakak yang masih raisen ini atau masih ada pertanyaan tambahan, bisa langsung disampaikan aja melalui QR link yang sudah disediakan ya, atau di link yang ada di kolom komentar. Mohon maaf sekali ya, mengingat kita ada keterbatasan waktu. Nah, mungkin dengan demikian sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Lulu, Kak Syahra, dan juga Kak Rena atas jawaban serta insight-nya ya yang telah diberikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan proses aplikasi Banah Nawa Program. Nah, tidak terasa kita udah sampai di sesi akhir dari webinar ini ya. Sebelum webinar ini ditutup, kami mohon kesediaan dari teman-teman nih untuk mengisi form evaluasi. Jadi, feedback yang diberikan dari teman-teman akan sangat berarti bagi kami sebagai bahan perbaikan untuk acara-acara ke depannya. Teman-teman bisa dapat melakukan scan QR code yang tersedia di layar atau mengakses link yang telah dibagikan di kolom komentar. Pengisian form ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit, jadi silahkan teman-teman mengisi terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya yang telah mengisi form evaluasi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama nih. Nah, kami mohon kepada seluruh peserta ya untuk menyalakan kameranya, pastikan wajahnya terlihat jelas yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Mohon kesediaannya untuk tetap berada di posisi hingga sesi foto selesai. Nanti akan kami arahkan ya untuk sesi fotonya.
Oke, buat yang belum on cam, ayo on cam dulu nih. Ayo, siapa aja nih yang belum on cam nih? Boleh on cam dulu, biar nanti siapa tahu nanti masuk ke feednya Instagram PPI Polandia nih. Kelihatan anak-anak yang rajin mau partisipasi ya. Oke, aku mulai ambil fotonya ya. Satu, dua, tiga. Slide dua, satu, dua, tiga. Slide tiga. Slide. Oke. Baik, apakah sudah semuanya Kak yang didokumentasikan? Oke. Udah. Oke, baik. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak insight ya dari para pembicara kita ini. Mewakili segenap panitia PPI Polandia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada hari ini ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembicara, Kak Lulu, Kak Syahra, dan Kak Rena atas insight yang luar biasa yang telah diberikan. Semoga sesi hari ini dapat menginspirasi teman-teman untuk melanjutkan studi di Polandia melalui Banah Nawa program atau mungkin program yang lainnya nanti ya. Kami menantikan teman-teman sebagai award di selanjutnya. Nah, dengan berakhir acara ini, seluruh peserta dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.